Bab 2051, Pergi Bersama. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, 15 pas telah meletus dalam 10 hari dan akan kembali normal besok Senin. Lelang telah menjadi panas, harga telah naik ke 5 miliar yang mencengangkan. Harga ini juga sangat menakutkan bagi kekuatan besar itu dan tidak mudah untuk ditanggung. Ini hampir mencapai batasnya masing-masing. Bagaimanapun, jumlah pekmatite yang sekarang dikembangkan itu sendiri tidak terlalu banyak. 6 miliar, 6,3 miliar, 6,7 miliar. Kutipan Clyde Archie dan Ferman Rilos meningkat, dan mereka berdua memiliki senyum percaya diri di wajah mereka, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di hati mereka. Mereka semua tampak yakin untuk memenangkan kemenangan terakhir. Namun, dari sudut pandang kutipan, peningkatan sebelumnya 1 miliar yuan, dan sekarang peningkatan 2 atau 300 juta yuan, juga menunjukkan bahwa mereka mendekati batas. 10 miliar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, memecahkan harga yang secara bertahap meningkat. Zhuo Tianfan menembak. Mata semua orang terfokus pada tubuh Zhuo Tianfan. Pekmatite tingkat tinggi yang ditumpuk di ruang VIP nomor 2-nya ditempatkan di sana, yang setara dengan 1 miliar pekmatite, dan dia menambahkannya sendiri 9 miliar kristal roh. Semua orang mengalir keluar dari keraguan. Keraguan Zhuo Tianfan memiliki begitu banyak batu psionik. Bahkan jika ada, dia berasal dari reruntuhan Manji, di mana ada begitu banyak hantu. Sama sekali tidak ada begitu banyak hantu di antara umat manusia, dan orang-orang secara alami meragukan bahwa ada begitu banyak hantu dari batu Zhuo Tianfan. Mungkinkah reruntuhan Manji telah membangun kekuatan di dunia dewa? Xiao Yu secara alami tahu bahwa reruntuhan Wanji telah membangun kekuatan besar, dan menembus kekuatan semua pihak, tetapi yang lain tidak tahu. Namun, bahkan jika telah menembus semua pihak, sejauh yang diketahui Xiao Yu, Zhuo Tianfan pasti tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak hantu. Tujuannya sangat sederhana, yaitu, dia menargetkan Xiao Yu karena dia dapat dengan mudah mengeluarkan 10 juta batu hantu bermutu tinggi, dan bahkan mengoceh bahwa Anda dapat mengeluarkan 100 juta batu hantu bermutu tinggi, maka 10 miliar batu hantu jelas sangat mudah. Lihatlah Clyde dan Fermanilos. Pada batasnya, dia tentu saja tidak ingin Xiao Yu mengeluarkan darah dari piala bercahaya. Nong membersihkan ide Zhuo Tianfan, Xiao Yu tentu saja tidak akan menawar. Saudara Zhuo benar-benar kaya, Xiao Yu mengacungkan jempol. Saudara Xie juga merupakan kekayaan yang luar biasa. Apakah Anda tertarik untuk mengolok-olok? Zhuo Tianfan tertawa. Xiao Yu menyeringai, tidak tertarik. Zhuo Tianfan hampir tenggelam oleh air liur, saudara Xie tidak tertarik dengan piala bercahaya. Dia mengangkat bahu dengan anggun, Xiao Yu mengabaikannya, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum sombong. Dia dengan jelas memberitahu Zhuo Tianfan bahwa dia melihat tipuannya, dan dengan sengaja. Wajah Zhuo Tianfan tenggelam. Dia benar-benar tidak memiliki banyak mazmur. Saudara Zhuo, dapatkah Anda memberikan 10 miliar tombak roh? Jumlah ini, hei, sejauh yang saya tahu, bahkan kekuatan tingkat raksasa tampaknya sulit dilakukan. Tampaknya waktu ketika reruntuhan semua alam datang ke iblis neraka sudah lama, dan kekuatan besar telah diam-diam didirikan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memberikan begitu banyak mazmur kepada Zhuo Xiong? Xiao Yu, hidung Zhuo Tianfan bengkok. Dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak memiliki begitu banyak sprite, tetapi dia mengutipnya. Bagaimana dia bisa mengatakan tidak? Mata banyak orang telah sedikit berubah ke Zhuo Tianfan. Ini membuat Zhuo Tianfan memiliki perasaan bahwa mencuri Ji tidak akan menjadi gerhana tandingan. Tepat ketika Zhuo Tianfan dalam dilema, Tang Zi berkata, 11 miliar kristal roh. Panggil. Zhuo Tianfan menarik napas. Bagaimanapun, piala bercahaya itu terlalu menarik, dan orang-orang yang dapat mengeluarkan cukup banyak mazmur tidak akan pernah menyerah, tetapi tidak ada yang seperti Xiao Yu, jelas, tetapi tidak menawar. 11 miliar, 11 miliar, 11 miliar, apakah masih belum ada yang tinggi? Suara juru lelang Amerika Serikat sedikit gemetar, harganya terlalu mencengangkan. Suaranya sangat jelas di tempat tersebut. Tang Zi juga penuh percaya diri. 13 miliar. Ketika orang-orang mengira bahwa piala bercahaya itu milik Tang Zi, suara laki-laki keras lainnya keluar. Setelah kembali ke ruang VIP di tengah, Falun dari bengkel dewa berjalan keluar lagi. Feren, apakah kamu punya begitu banyak sprite?
Tang Ziyi menatap cangkir bercahaya yang hendak diterbangkannya, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras. Fei Lun tersenyum, "Maaf, 10 hari yang lalu, pendiri dewa kita menemukan urat pekmatit besar di suatu tempat di ibu kota Hunluan. Sulit untuk melakukannya. Aku hanya menghitungnya dan menemukan bahwa perkiraan konservatif adalah sekitar 10 miliar, aku masih memiliki 5 miliar di tanganku. Jika gadis Tang tidak puas, kita dapat terus menawar." Gigi perak penghancur Tang Ziyi. Tidak seorang pun menyangka bahwa suku klan dewa akhirnya berhasil. Melihat pelelangan seperti lelucon, Xiao Yu tertawa diam-diam. Persaingan mereka satu sama lain ada di atas meja kali ini. Harga Fei Lun menekan semua orang, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan 100%, tetapi malah mengarahkan pandangannya pada Xiao Yu. Yang benar-benar mengancam harganya adalah Xiao Yu, dan yang lainnya tidak bisa. Xiao Yu berkata, "Aku tidak menawar." Kata-katanya membuat Feren menghela napas. Sejak saat itu, harga piala bercahaya adalah 13 miliar batu nisan. Bagi balai lelang setempat, itu bisa dianggap sebagai keuntungan yang luar biasa. Kemudian bahkan juru lelang NV yang cantik itu secara pribadi membawa cangkir bercahaya itu ke keluarga pemeran Feren. Mereka adalah uang tangan pertama dan uang tangan pertama. Pelan memberikan cincin ruang angkasa yang berisi 5 miliar pekmatit, dan kontrak kutukan langit, yang dengan jelas menyatakan jumlah urat pekmatit, dan situasi Jiao, Del, yang terperinci dan tidak ambigu. Artinya, jelas bahwa tulisan tangan itu dibuat sementara sebelum kembali ke ruang VIP. Ada kontrak kutukan langit, jadi jangan khawatir tentang itu. Jadi cangkir bercahaya itu jatuh ke tangan Feren. Lelang telah berakhir. Waktu berikutnya adalah ketika keluhan antara satu sama lain diselesaikan, terutama Xiao Yu dan Zhuo Tianfan, konfrontasi antara tiga alam, dan perselisihan antara Xiao Yu dan tiga alam akan sepenuhnya diselesaikan. "Saudara Xie, bukankah sudah waktunya untuk berbicara?" kata Zhuo Tianfan. Xiao Yu berkata, "Diperlukan," dan dia berhenti. "Tetapi sebelum saya pergi, saya perlu menyelesaikan satu hal, dan tolong biarkan saudara Zhuo menunggu sebentar." "Berapa lama?" Zhuo Tianfan khawatir Xiao Yu melarikan diri. "Kurang dari setengah menit," kata Xiao Yu ringan. Zhuo Tianfan mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Ketika pikirannya berputar dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan Xiao Yu yang berdiri di sebelah kanannya tiba-tiba terbang melewatinya. Tiba-tiba memulai, mengejutkan Zhuo Tianfan dengan terkejut, hampir secara kondisional membuat postur membela diri. Xiao Yu melompat langsung dari sisinya. "Aku tidak bermaksud apa-apa pada Zhuo Tianfan. Tujuannya adalah piala bercahaya di tangan Feren. Aku tidak bermaksud menawar, aku hanya tidak ingin menghabiskan begitu banyak waktu untuk berdebat, tetapi aku akan mengambilnya, dan aku telah bertarung dengan semua pihak. Setelah pelelangan ini, aku akan mengepung Xiao Yu, jadi mengapa aku tidak bisa menerimanya? Tembakan ini untuk mencapai batas. Kuas. Sudah terlambat untuk sekejap mata. Itu hampir ekstrim. Setidaknya Ferman Rilos, yang berdiri di sebelah Feren, belum menanggapi. Xiao Yu sudah berdiri di depannya dan Feren, sehingga Ferman Rilos dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Bela diri, penarikannya, sebaliknya, memungkinkan Xiao Yu Jia untuk menunjukkan ruangnya. Ledakan, Xiao Yu menghancurkan Feren dalam satu pukulan. Semua 16 kali kekuatan tempur dari pasukan tempur terungkap, dan meledak tanpa syarat. Kekuatan jiwanya yang unggul di alam umur panjangnya sudah dapat mengalahkan penguasa jiwa putih. Sekarang, Anda tidak memerlukan keterampilan bertarung apapun untuk menang. Feren, yang baru saja memegang piala bercahaya dan belum meletakkannya di cincin ruang angkasa, juga secara tidak sadar meletakkan piala bercahaya di cincin ruang angkasa, dan kemudian bertahan, menghindar, atau menyerang. Bagaimana Xiao Yu bisa begitu cepat sehingga dia terlambat untuk bereaksi, dan pukulan itu sudah tiba. Bi memaksa Feren harus mengangkat lengan kirinya untuk melawan. Peng, berisi tinju tak terkalahkan di tengah lengan bawah kiri. Kekuatan Xiao Yu sudah bisa melampaui Fei Lun dan master lainnya. Selain itu, Fei Lun masih pasif bertahan. Tanyakan padanya bagaimana dia bisa melawan. Lengan kiri bawah tiba-tiba diinterupsi oleh Xiao Yu. Rasa sakit yang parah menyebabkan Fei Lun meludah dan menjerit dan terbang keluar. Tubuhnya baru saja terangkat dari tanah. Tangan kiri Xiao Yu juga mencengkeramnya.
Derajatnya juga sangat cepat. Aku meraih cangkir bercahaya dan meletakkannya di cincin ruang angkasa. Pada saat ini, master lainnya melambat. Xiaoyu, tinggalkan cangkir bercahaya itu. Berhenti, jangan lari. Master dari semua pihak berteriak. Xiaoyu tertawa dan bergoyang ke belakang, lalu kembali ke ruang VIP nomor 1 men seperti hantu. Pada saat yang sama, Ruyan juga keluar dari sana, dan pola sumber naga suci yang berkedip di alisnya mengerikan. Xiaoyu, pergi, keluhan kita belum terselesaikan, seru Musifeng, dan dia bergegas maju. Lengan yang patah, Feren, menahan kesabarannya, meraung marah, dan berkata dengan agresif, Xiaoyu, aku ingin kau menghancurkan 10.000 mayat. Kedua tuan itu bergegas maju. Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh, Musifeng, kami meminta dendamu. Jika kau tidak ingin mengirimku ke pohon psikis kuno, bagaimana kau bisa menghadapi bencana? Adapun kau, Falun, itu konyol. Tanpa malu-malu menggunakan kutukan dosa padaku, tidakkah kau pikir aku akan berhenti di situ? Wajah kedua orang ini berwarna biru besi, dan niat membunuh tercengang. Xiaoyu tidak peduli, sebaliknya dia menoleh ke Zuo Tianfan, saudara Zuo, menurutmu apakah kita harus bicara dulu, atau kalian bertiga pergi bersama? Sombong, sombong, Feren dan Musifeng berbicara pada saat yang sama. Hanya Zuo Tianfan yang tampak dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik keduanya. Keduanya memusuhi dia. Aku tahu, bolehkah aku membiarkan dia bertarung dengan adil terlebih dahulu? Untuk usulan Zuo Tianfan, Fei Lun dan Musifeng saling melirik sebentar, dan mereka semua setuju. Salah satu dari mereka terluka, berharap dapat mengambil kesempatan untuk menyembuhkan lukanya dan pulih dengan cara khusus. Misteri kekuatan kelahiran dan kematian, ada harapan bahwa bahkan jika mereka berdua menang dan kalah, yang lain juga akan mengonsumsi dalam jumlah besar, sehingga memberi mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan asteris. Jadi mereka diam-diam mundur. Dengan cara ini, semua mata terfokus pada Xiaoyu dan Zuo Tianfan. Sangat penting bagi mereka untuk bertarung. Bisakah rumah lelang memiliki anggur yang enak? Xiaoyu berteriak. Juru lelang Eve yang cantik segera keluar dari kegelapan. Saya menunggu di ibu kota Hunluan, tidak pernah keluar, tidak ada anggur yang enak, hanya roh api merah. Oke, bawa anggurnya. Xiaoyu membuangnya, dan ada lebih dari 100 hantu tingkat tinggi terbang keluar demi kepentingan. Setelah mengambil alih spar bermutu tinggi, juru lelang dari Amerika Serikat mengeluarkan altar api merah dan membuangnya. Anggur iblis berdarah semuanya diisi dengan toples anggur. Dalam tarian anggur yang enak, ada lapisan api yang terbang di atas mulut toples, menunjukkan bahwa anggur ini berbeda. Xiaoyu meraih altar, memiringkan lehernya, dan mengerang 2 suap. Pintu masuknya pedas dan panas, seolah terbakar oleh api. Anggur yang enak, dia memegang asap yang indah di tangan kirinya, dan anggur merah di tangan kanannya, naik ke udara, dan terbang keluar jendela. Zuo Tianfan mengikuti dari dekat di belakang. Semua orang mengejar. Feren, sang Godforge, mengeluarkan perintah untuk membiarkan para Master Godforge memulai beberapa batasan aneh yang ditinggalkan oleh raksasa Godforge Baslicek untuk mencegah Xiaoyu menggunakan seni tanah untuk melarikan diri. Di atas rumah lelang, Xiaoyu dan Zuo Tianfan memalingkan muka. Jika berasap, ia akan terbang ke kejauhan. Setelah jatuh ke tanah, ia akan melakukan sihir magis dengan kerumunan dan dengan mudah berubah menjadi orang asing lain yang belum pernah dilihat siapapun. Mudah untuk menyingkirkan kemungkinan kekhawatiran dan bersembunyi di antara kerumunan. Di tengah, menyaksikan Xiaoyu bertarung dengan banyak ahli. Adapun Claytech, Feren, Furmanrilos, Musifeng, Tang Zi, Del, semuanya telah terbang keluar. Mereka membentuk pengepungan besar dan diikuti oleh para master di belakang mereka. Jika Xiaoyu ingin melarikan diri, mereka akan bekerja sama untuk memblokir ruang ini. Kali ini, mereka harus membunuh Xiaoyu. Xiaoyu memegang kendi anggur, meneguknya di leher, dan membiarkan airnya mengalir. Dia menyekanya dengan tangannya yang kasar, dan menunjuk ke arah Zuo Tianfan. Dia berkata, Saudara Zuo, apakah kamu melihatku? Di sini ada seseorang yang akan melawanku. Aku tidak tahu. Fanji, kamu dan aku akan bertarung. Aku akan bertarung. Dia menjabat tangannya dan melemparkan altar ke langit. Altar itu jatuh dan mengalahkanmu. Banyak orang melihat altar itu, tidak ada kekuatan di atasnya,
yang berarti bahwa itu tidak akan terbang terlalu tinggi dan akan jatuh, dan waktunya akan singkat. Dia akan bertarung dan mengalahkan Zhuo Tianfan. Sombong, Zhuo Tianfan sangat kesal. Menurutnya, kesenjangan antara keduanya masih besar dalam hal kekuatan, dan dia memiliki keunggulan mutlak. Seorang Xingfa yang gila, ingin melawan semua master di ibu kota Hunluan. Yang satu negatif dan merasa bahwa lawannya tidak sebanding. Keduanya berbicara dan bergegas ke lawan pada saat yang sama. Mereka seperti dua aurora, meninggalkan dua garis lurus di udara. Mereka lewat terlalu cepat, membuat udara tidak bisa berputar. Yang terbentuk adalah penampilan mereka yang kuat. Boom! Dua sosok bertabrakan dengan ganas. Dengan sedikit kontak, kekuatan dahsyat meledak, menyebar di sekitar mereka sebagai pusat, dan dalam kehampaan, tampaknya ada aura energi yang sangat besar. Tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun. Mereka adalah konfrontasi kekuatan murni. 16 kali lebih banyak kekuatan bertarung untuk melawan kekuatan kelahiran dan kematian yang unik bagi relik alam. Kedua tubuh itu terkejut pada saat yang sama, mundur sejauh 3 atau 4 meter ke belakang. Mereka sebanding, dan tidak ada yang memiliki sedikit pun keuntungan. Menurut akal sehat, 16 kali kekuatan bertarung Xiao Yu adalah 4 atau 5 kali lebih kuat dari penguasa jiwa putih puncak. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan kelahiran dan kematian adalah 4 atau 5 kali kekuatan bertarung. Xiao Yu mendengus dingin, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan menebas dengan keras ke arah Zhuo Tianfan. Ini adalah versi upgrade dari perisai yang dipatahkan dengan kedua tangan sebagai pisau. Pedang besar sepanjang 10 meter muncul dari udara tipis, menghancurkan kehampaan tanpa henti, dan menggerakkan Luan ke dunia, untuk melahap Zhuo Tianfan. Reruntuhan dunia, kekuatan kelahiran dan kematian, ini adalah cara komprehensif yang belum pernah diajarkan oleh siapapun. Kekuatan kelahiran dan kematian dari dunia reruntuhan, bahkan jika Xiao Yu telah melihat monumen batu yang menjaga perang dunia, dia belum memberikannya. Kesempatan bagi para penguasa reruntuhan alam untuk memenangkan kemenangan. Sekarang Zhuo Tianfan mewarisi kekuatan kelahiran dan kematian dari reruntuhan dunia, keterampilan bertarung akhirnya memiliki kesempatan untuk berkembang. Tinju kanan Zhuo Tianfan diluncurkan ke dalam kehampaan, dan tidak tergesa-gesa, abu kematian yang tak berujung tercium, sihir berdarah yang menyapu langit dan bumi mengelilingi tinju itu. Tinju kematian, mengambil napas kematian dari langit dan bumi dan mengubahnya menjadi senjata untuk menangkap kehidupan, membentuk tinju besar seperti zat, menghadapi pedang yang ganas, tanpa takut akan guncangan. Pukulan itu seperti generasi kematian. Klik, Daomang berada di tengah bayangan tinju. Tinju imajiner itu mendengar suara benda fisik yang pecah, seolah-olah telur ji pecah, dan menyebar ke tanah. Kekuatan teror juga menghancurkan Daoman. Pada saat yang sama, kegembiraan anggur menari-nari hingga puncaknya dan mulai jatuh. Dua pertempuran sebelum dan sesudah ini, tetapi dalam sekejap mata. True Dragon Surat, Xiao Yu mengguncang tangannya dengan tinjunya dan mengubah tubuhnya seolah-olah berubah menjadi naga. Cakar Zhangya menyerbu ke dalam napas kematian yang runtuh. Dunia yang bergejolak berubah, kabut tebal bergulung-gulung, mengamuk di satu sisi. Xie, akui kekalahan. Zhuo Tianfan melihat Xiao Yu bergegas ke arahnya, senyum muncul di sudut mulutnya, dan tinju kirinya mengenai. Ini adalah pukulan mentah. Kekuatan kehidupan dan tinju menyatu dengan kekuatan kematian dan tinju menjadi kekuatan hidup dan mati tertinggi. Ini adalah ekspresi paling indah dari kekuatan kelahiran dan kematian. Dunia penuh dengan vitalitas, dan energi hijau yang mewakili kehidupan itu menyilaukan, seolah-olah padang rumput hijau membumbung tinggi di udara. Kekuatan hidup yang tak berujung jatuh dengan kekuatan kematian abu-abu, dan segera berubah menjadi kekuatan hidup dan mati yang besar. Telapak tangan yang terbentuk, yang panjangnya 5 meter, langsung mencengkeram Xiao Yu. Peng! Telapak tangan besar kehidupan dan kematian membungkus Xiao Yu. Zhuo Tianfan Lu tersenyum, Xie. Boom! Telapak tangan besar itu meledak segera, tren Xiao Yu berlanjut, dan dia masih bergegas keluar dengan sikap kemarahan naga sejati, menghancurkan kekuatan kelahiran dan kematian. Senyum Zhuo Tianfan membeku di wajahnya, dan dia buru-buru menolak di depan Xiong. Boom! Xiao Yu menghantamnya tiba-tiba, seperti tiangu yang terbentur. Zhuo Tianfan gemetar dari seluruh tubuh. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan panah darah. Mengangkat tangan kanannya, toples anggur jatuh. Xiao Yu minum 2 di lehernya, selanjutnya. Raungan,
Lolongan panjang yang marah terdengar di seluruh dunia, dan roh jahat yang ganas dilepaskan dari jauh, meresap ke segala arah, dengan darah di sudut mulutnya. Kekuatan seluruh tubuh Zhuo Tianfan jidang, satu merah darah di kedua matanya, satu putih di salju, memegang pedang dewa yang patah dari jauh langkah demi langkah menuju Xiaoyu. Roh jahat yang terinspirasi oleh kekuatan hidup dan mati dapat bernapas dengan napas Jinglu Hunluan. Setiap orang memiliki perasaan aneh. Ini adalah Zhuo Tianfan yang paling mengerikan. Sebelumnya, dia sama sekali tidak memainkan kekuatan tempur terkuat. Pertempuran benar-benar dimulai. Kekuatan kelahiran dan kematian, tak terkalahkan dalam urutan yang sama, Zhuo Tianfan berteriak di langit, Dewa Perang Pedang Patah mengacu pada langit, dan di bawah terik matahari, pedang patah berkedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Dia pernah membenci dan bahkan mengabaikan Xiaoyu, membuat hati Zhuo Tianfan sangat dikalahkan oleh Xiaoyu, sulit untuk diterima, dan akhirnya dia marah dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia melangkah ke dalam kehampaan, anehnya, kehampaan di bawah kakinya mengembun menjadi dua napas, napas kematian berwarna merah darah, napas kematian yang tebal, napas kehidupan seputih salju, memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya, dan kedua napas itu berbalik. Naik, mengalir ke kakinya, menggemakan mata aneh. Melihat Zhuo Tianfan begitu kejam, Xiaoyu juga mengenakan sarung tangan keheningan. Ada lebih dari 100 tinju pemusnahan sumber kristal muling, yang bukan lagi kaisar perang tingkat tinggi yang sederhana. Nirwana kelahiran dan kematian, retak. Zhuo Tianfan tiba-tiba berputar, dan saat dia berbalik, udara di sekitarnya juga bergulung dengan keras, pusaran besar muncul di kehampaan, gas merah darah, gas putih-putih keluar dari jidang dari dalam, dan bergabung menjadi cahaya pedang di dalamnya, tanduk pedang tertinggi merah dan putih terbentuk, dan itu mengaduk dan mencabik Xiaoyu. Kekuatan perkasa itu telah membuat ngeri banyak master. Jika Xiaoyu tidak mendengarnya, dia menyesap anggur api merah, Saudara Zhuo, karena kamu harus bertarung, aku akan menggunakan 80% kekuatanku untuk melawanmu. Yang mengatakan, serangan Zhuo Tianfan mengalami stagnasi sesaat. Itu sangat marah. Tidak hanya dia, tetapi Clyde Archie, Furman Lilos, Musi Feng, Tang Ziyi, Pelan dan yang lainnya semuanya secara tidak sadar menumpahkan sedikit ironi. Kekuatan Baceng. Mungkinkah Anda Xiaoyu baru saja gagal menggunakan 50 atau 60% dari kekuatannya? Tiran pedang, sayangnya, tampaknya benar-benar gila, tetapi itu adalah kesombongan di dunia manusia, dia lupa bahwa ini adalah dunia dewa, Clyde Archer mencibir. Mata Xiaoyu menutupi 50.000 meter. Dia secara alami melihat ekspresi semua orang dan mendengar ejekan orang-orang itu. Dia tertawa dan berkata, biarkan kamu tahu apa kegilaan hari ini. Dia tetap di tempatnya. Ketika petir Jiangwang menyambar, dia mengangkat altar, mengangkat lehernya, dan mengambil inisiatif untuk keluar, mengeluarkan roh api merah. Gila, semua orang merasakan kegilaan yang tak terkendali. Pengadilan kematian. Kemarahan Zhuo Tianfan langsung melesat ke balok atas, pedang dewa perang yang patah itu hanya menusuk leher Xiaoyu, dan pedang yang ganas itu mampu menghancurkan segalanya sejauh 100 meter. Sebuah topeng terbentuk di depan Xiaoyu, yang merupakan cahaya santo pelindung yang khusus untuk tubuh tertinggi. Perwalian Seng Wang ini secara alami sulit untuk melawan pedang yang mengerikan seperti itu. Xiaoyu juga memobilisasi udara naga-naga dan 10 burung phoenix berwarna-warni ke dalam Seng Wang. Kaisar Dewa Naga yang melonjak dan 10 burung phoenix berwarna-warni segera muncul dalam cahaya dewa pelindung, membuat cahaya dewa menjadi lebih substantif, seperti topeng lonceng emas sejati tusukan keras Jian Guang. Leher Xiaoyu, yang terpisah oleh jarak 100 meter, diblokir oleh cahaya dewa pelindung. Keduanya terus mendekat, dan Jian Guang terus-menerus patah, sedikit bergesekan dengan Mars, tapi aku tidak bisa memotongnya. Zhuo Tianfan menyerang dengan cepat. 100 meter jauhnya dalam sekejap mata, Jiangwang juga mengalami fragmentasi 100 meter, dan belum mematahkan cahaya santo pelindung, hanya jejak retakan yang muncul. Karena alasan ini, wajar saja bahwa setelah Xiaoyu menggabungkan roh Kaisar Dewa Naga dengan warna 10 phoenix berwarna-warni, kekuatan cahaya dewa pelindung telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu hanya mungkin dengan pemboman langsung senjata, yang menunjukkan bahwa cahaya santo pelindung juga telah mencapai ketinggian penuh. Cahaya pedang hancur, dan pedang dewa perang yang patah datang untuk membunuh. Pedang yang patah melintasi garis lurus, memancarkan peperangan yang keras,
membuat Zhuo Tianfan tampak seperti kebangkitan dewa perang sejati dan tiba seperti kilat. Xiao Yu masih menuangkan roh api merah, tidak pernah melihat. Ketika pedang dewa perang yang patah mencapai sekitar setengah meter di depannya, tangan kanannya tiba-tiba keluar. Tersentak, genggam patahan pedang patah dengan satu tangan. Tubuh Zhuo Tianfan berhenti tiba-tiba saat anak panah dari tali itu melesat ke Si, dan dia gagal mundur Xiao Yu bahkan jika itu setengah langkah. Dia berdiri kokoh di udara. Pada titik ini, Zhuo Tianfan hanya tahu bahwa Xiao Yu mengalahkannya, dan tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali, paling banyak dia hanya memainkan 60% dari jumlahnya. Hanya saja Zhuo Tianfan tidak dapat mempercayainya, bagaimana kuantitas Liu Cheng bisa mengalahkannya. Seperti yang semua orang tahu, 60% dari jumlahnya, tetapi kekuatan tempurnya adalah 16 kali kekuatan dendam. Dalam perhitungan ini, 60% kekuatan Xiao Yu hampir sama dengan puncak roh putih, dan 80% dari kata, sepenuhnya menekan puncak roh putih. Saudara Zhuo, pedang patah dewa perang ini awalnya ditinggalkan oleh dewa perang di dunia manusia, dan Anda akan mengembalikannya ke dunia manusia saya. Xiao Yu meraih tangan dewa perang pedang patah dengan tiba-tiba dan kuat. Kali ini, ada gelombang kekuatan tempur yang tak terkendali. Kekuatan tempur 160 kali kekuatan tempur seperti gelombang laut yang mengamuk, dan sekaligus, kekuatan hidup dan mati dari Zhuo Tianfan hancur, seolah-olah perahu itu terbalik dan dipukul oleh kepala Lang. Hancur, kekuatan tempur yang dahsyat langsung masuk ke tangan kanan Zhuo Tianfan yang memegang pedang. Jika kekuatan tempur menyerbu masuk, maka hasil terbaik adalah lengan kanan Zhuo Tianfan dihapuskan. Jika lebih lambat, itu mungkin nasib seluruh orang yang hancur. Zhuo Tianfan menatap pedang patah dewa perang, tetapi dia tidak berdaya, tetapi dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jadi dia tetap memegang pedang patah dewa perang di telapak tangannya dan jatuh ke tangan Xiao Yu seolah-olah dia mengirimkannya atas inisiatifnya sendiri. Melihat Xiao Yu meletakkan pedang patah dewa perang ke dalam cincin luar angkasanya, hati Zhuo Tianfan berdarah. Saudara Zhuo, mari kita lanjutkan. Mata Xiao Yu menatap cincin luar angkasa di tangan Zhuo Tianfan. Zhuo Tianfan melangkah mundur hampir tanpa sadar, mengulurkan tangan untuk melindungi cincin luar angkasa. Aku pasti akan merebut kembali pedang patah perang. Dia menatap Xiao Yu dengan tajam dan berbalik dan terbang menjauh di kejauhan. Aku tidak punya nyali untuk bertarung. Perbedaan di antara mereka terlalu jelas. Xiao Yu ingin mengejar, dan ratusan ahli di sekitarnya saling memandang. Begitu dia menyerang, dia pasti akan bergabung, yang tidak akan mudah baginya. Dia melihat roh-roh merah dan berteriak, siapa yang datang? Ledakan sonik, 3 kata itu menyebar ke seluruh ribuan mil, semua bangunan bergetar. Jika sebelumnya, tidak ada yang akan mengambil hati Xiao Yu, setidaknya dia tidak berpikir bahwa dia dapat memicu angin Lang, tetapi sekarang berbeda. Kekuatan Zhuo Tianfan, semua orang tahu, pastilah ibu kota Hunluan yang terkuat dan kelas 1. Dia bahkan dikalahkan oleh Xiao Yu. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak memiliki kemampuan itu. Tidak ada. Xiao Yu tersenyum di sudut mulutnya, menunjuk ke arah Mu Zifeng. Mu Zifeng, kamu dan aku telah melakukan 2 pertempuran, dan kita tidak pernah memisahkan kemenangan dan kekalahan. Kita akan dibagi menjadi hidup dan mati dalam pertempuran ketiga hari ini. Mu Zifeng awalnya ingin menjadi yang pertama bertarung, tetapi dia tidak ingin tetap hidup. Dia percaya bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Xiao Yu, dan kemudian merebut harta karun seperti Monfal dan Gat. Namun, dia melihat kekalahan Zhuo Tianfan yang gagal. Sebaliknya, dia tidak ingin terburu-buru maju. Sekarang, dia bisa disebut oleh Xiao Yu. Jika dia tidak bertarung, dia akan kehilangan muka. Dengan kulit kepala yang kasar, Mu Zifeng bergegas mendekat dengan pedang bergagang panjang penuh. Aku Mu Zifeng tidak memanfaatkanmu, keluarkan pisau ajaibmu, Mu Zifeng berkata dengan dingin. Xiao Yu mengeluarkan pisau ajaib dan meletakkannya di punggungnya. Jika kamu memiliki kekuatan, aku akan menggunakan pisau itu. Aku tidak memenuhi syarat, aku tidak perlu memberikan pisau. Chou menggerakkan otot-otot di wajah Mu Zifeng. Awalnya, inilah yang dia katakan kepada Xiao Yu. Perbedaan kekuatan antara keduanya, Mu Zifeng sama sekali mengabaikan kekuatan Xiao Yu, dan akhirnya melarikan diri dengan bantuan. Setelah hanya 2 atau 3 bulan, Xiao Yu mulai membencinya. Kamu ingin mati? Aku akan memenuhimu, Mu Zifeng meraung,
dan bergegas mendekat sambil membawa pisau. Dia diserang tanpa syarat, dan pedang itu terpotong. Jika kekosongan terbelah, tidak ada jejak kekuatan yang bocor, derajatnya diberikan sepenuhnya, dan sulit bagi mata Rou untuk mengikutinya. Xiao Yu menatap Mu Zifeng sambil tersenyum. Melihat orang ini, dia memiliki emosi yang tidak dapat dijelaskan. Dia memasuki ibu kota Hunluan dan bertarung melawan Mu Zifeng Jiao, yang merupakan kekalahan yang gagal di tengah ibu kota Hunluan. Dia bertarung dengannya untuk nyaris seri. Sekarang pertempuran ketiga, setelah sekitar 3 bulan, itu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Reinkarnasi, Xiao Yu guci anggur Jiao menekan keluar di tangan kanan, tangan kiri perlahan. Versi yang ditingkatkan dari Broken Shield Slash, Absolute Artifact, dan Ice Blasting Reincarnation of Spellcurse digabungkan untuk membentuk pusaran besar, yang menutupi bagian depan batu kayu. Perisai yang rusak dan kekuatan tebasan berkibar, dan sihir seni bela diri adalah untuk menarik pedang panjangnya, untuk melepaskan diri dari kendalinya, api beterbangan, dan kabut dingin membeku. Mu Zifeng berteriak dan berteriak seperti serpihan. Boom! Pedang itu ditembakkan lebih dari 100 kali dalam sepersekian detik, dan serangan itu patah, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kekuatan sobek yang dibentuk oleh reinkarnasi. Setelah ditarik, bagaimanapun, itu membombardir gagang pisau untuk kekuatan itu dan mematahkannya. Kemeja depan Xiong robek dan luka-luka muncul. Mu Zifeng yang kesakitan terlempar ke belakang. Satu pukulan mengenai Mu Zifeng. Untuk melukai saudara kayu itu. Tang Ziyi melihat situasinya, memikirkan rasa malu dari laut dalam, dia hanya bisa menembak, dia harus memastikan penguasa laut dalam, agar dapat bertahan hidup di bawah mata dua tuan lainnya. Lindungi tuan, para tuan dari kekuatan pohon dewa juga menyerang, dan jumlah mereka meningkat, ada sebanyak 13 orang, kebanyakan dari mereka adalah penguasa umur panjang, dan 2 penguasa puncak umur panjang, dan Tang Ziyi dengan puncak roh putih. Kekuatan itu juga cukup menakutkan. Sayap langit Lei Yun terentang dari belakang Xie, Aoyu, dan Pola. Di atas mengalir dengan cepat, dan angin ekstrim dan guntur ekstrim berubah menjadi lightsaber yang tak terhitung jumlahnya Jixue, dan menutupi semua orang dengan cara yang luar biasa. Patah. Ketika Tang Ziyi menarik kekosongan, 2 lampu listrik menyala dan menghancurkan selusin serangan yang menyerangnya. Tepat setelah terbangun dari tidurnya, dia melihat sebilah pedang angin dan petir datang. Itulah kekuatan gabungan dari angin kencang dan petir yang dahsyat. Peng! Tang Ziyi pun bergegas maju untuk melawan. Setelah 2 kali bertabrakan, pedang di tangan Tang Ziyi hampir patah, dan dia terlempar kembali ke jalur semula. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yu, angin ekstrim dan kekuatan guntur ekstrim di sayap langit awan gunturnya juga menjadi semakin kuat. Belum, jika kamu tidak bertarung bersama, semua orang harus mati. Xiao Yu bukan Xiao Yu yang asli, Mu Zifeng yang terluka meraung. Xiao Yu membunuh 1 langkah lebih dekat. Yah, tinju kiri melambai terus-menerus dan berubah menjadi bayangan tinju. Dia dan Mu Zifeng Jiao dan Bi memaksa Mu Zifeng hanya bisa menyerang secara pasif. Setiap kali kedua pria itu bertabrakan, lengannya hampir hancur, dan dia hanya bisa menyemprotkan darah, bertahan. Menyaksikan kekalahan Mu Zifeng dan Zhuo Tianfan, dan kemudian pertemuan Tang Ziyi, Clyde Archie, Ferman Lilos, Feren dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa masalahnya serius. Xiao Yu tidak lagi diizinkan. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah salah satu dari mereka secara bergantian. Bunuh! Clyde dan Ferman Lilos saling memandang, keduanya melambaikan tangan pada saat yang sama. Para master dari alam umur panjang yang mengikuti mereka, tidak ada kekurangan alam umur panjang, jiwa hitam, jiwa ungu, ada lebih dari 20 orang, semua otak akan membunuh mereka semua. Panggilan, suara siulan tajam yang merobek segalanya. Tang Ziyi juga membawa pedang panjang dan bergegas datang. Adapun Clyde, Fermaneros, Pelan dan yang lainnya tidak pernah menembak. Mereka semua melayang di udara dan menonton dengan mata dingin. Selama ada kesempatan, mereka akan terbunuh dalam 1 tembakan. Bunuh Xiao Yu dan rebut pedang Monfal dan cincin luar angkasa miliknya. Tentu saja, di antara barisan bebas tangan, ada juga master dari suku Phoenix. Mereka semua melangkah mundur dan tidak berdiri di depan. Master manusia yang telah berlatih di ruang rahasia dan memiliki 9 api berwarna-warni bersembunyi, dan menonton. Sikap berdiri Master Phoenix itu jelas mengelilinginya. Tidak terlihat,
di antara kerumunan, ada sepasang mata ganas yang menatap. Itu bukan orang lain, itu adalah Zhuo Tianfan, Master Reruntuhan Dunia, yang kembali, dan dia juga mencari peluang. Menghadapi para master yang padat, semuanya adalah yang kuat di antara jiwa putih atas Changsheng dan jiwa putih puncak umur panjang. Wajah Xiao Yu muncul senyum tipis. Dengan kekuatan seperti itu, sulit bagi orang kuat manapun yang hidup di puncak kehidupan putih untuk melawan. Tapi dia bukan siapa-siapa. Dia adalah Xiao Yu, Knife Berserker. Xiao Yu menerobos bagian belakang kayu dan batu, memukulnya di belakang kerumunan yang terbang dan bergegas pergi, menghadapi serangan yang luar biasa, mengangkat roh api merah, dan tertawa keras. Pria minum 1000 gelas tanpa mabuk, gila Long Xiao Tian Sendao untuk membunuh musuh roh Qian mabuk berat, membiarkan minuman mengalir turun dari wajahnya dan jatuh ke tanah. Minum semuanya, meraih sesuka hati, toples itu pecah. Bila pedang, Tang Ziyi, yang menyerang paling cepat, telah mencapai hampir 2 meter di depannya, dan tubuh Xiao Yu tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Cahaya pelindung, Santo pelindung cahaya, dengan roh Kaisar Naga dan roh 10 Phoenix. Berwarna-warni, tampak sangat kokoh, membentuk topeng besar 2 meter yang memblokir semua serangan. Bunuh. Dengan raungan, semua yang bergegas keluar menyerang. Berbagai serangan berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan dan menghancurkan. Yah, boom. Di bawah kekuatan yang begitu mengerikan, cahaya Dewa Pelindung hanya bertahan selama sedetik dan hancur, tetapi ia menahan hampir 90% dari kekuatan, dan 10% serangan yang tersisa memiliki sedikit kekuatan. Badai mental, tujuan pertahanan adalah untuk memenangkan kesempatan terbaik untuk pelanggaran. Dewa pelindung seperti itu dapat menahan banyak serangan, jadi jika Anda menyerang lagi, Anda tidak perlu membuang-buang kekuatan untuk mengimbangi serangan ini, dan Anda dapat bertindak pada musuh secara bergantian. Sinar cahaya meledak dari alis Xiao Yu dan dengan cepat meluas menjadi busur cahaya sepanjang sekitar 10 meter yang ditutupi dengan 10 api sihir berwarna-warni. Sekilas, itu tampak seperti parang sepanjang 10 meter yang ditutupi dengan api sihir. Serangan, kekuatan itu menghantam jarak 3 meter, semua serangan yang tersisa diselimuti di dalamnya. Sikat, badai mental berlalu, dan serangan yang tersisa hancur. Serangan mengerikan itu menyerbu ke banyak master. Kekuatan mental serangan belum mencapai, dan tingkat spiritual mereka memiliki fluktuasi yang hebat, dan bahkan para master yang kurang dari puncak umur panjang telah mengeluarkan teriakan kesakitan, menutupi kepala mereka dengan tangan mereka, dan jatuh dari udara. Petik 2. Lakukan semuanya, teriak Tang Ziyi. Semua master telah menyerang. Pedang dan tombak hancur secara berurutan. Papa, dalam ledakan kacang yang renyah, badai mental itu pecah. Pada saat yang sama, Xiao Yu meraihnya dengan punggung tangannya dan meraih gagang pisau Dewa Ksatria Bulan. Kelak, Dao Yin mengguncang langit. Semua persenjataan magis dalam radius 100 mil bergetar hebat dari kendali sang guru, dan roh-roh instrumental ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat dewa yang mengendalikan hidup dan mati mereka. Ini adalah sensasi yang disebabkan oleh pedang meteor bulan, prajurit sejati pertama dari 3 alam. Versi yang ditingkatkan, Xiao Yu menyapu pedang itu. Ada pedang bersarung yang bekerja sama dengan teknik pertarungan anti pertahanan khusus ini. Kekuatannya bisa dibayangkan, sebilah-bilah cahaya yang menyilaukan terbang mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh badai kekuatan mental. Serangan terus-menerus, tidak ada waktu yang terbuang sebelum dan sesudahnya. Senjata di tangan para master yang menyerang juga membuat postur yang menghancurkan dan berdiri di udara. Sebelum mereka menarik kembali, Dao Guang telah datang lagi. Klik, 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 puff puff. Setiap kali para prajurit suci yang belum mencapai level kaisar pertempuran semuanya terputus, cahaya pedang yang mengerikan juga memasuki tubuh orang-orang itu dan membunuh mereka. Bahkan jika ada prajurit sihir tingkat perang, ada retakan satu persatu, dan kekuatan yang kuat terguncang kembali satu demi satu. Tiba-tiba, sang master kehilangan banyak hal ketika dia bergegas maju. Ditambah badai sebelumnya, siluetnya lebih padat dan langit kembali cerah. Kamu mencabut pedang. Tang Ziyi melihat celah di wajah pedangnya, terkejut. Xiao Yu mengarahkan pedangnya ke tanah yang luas, dan dengan bangga berkata, sudah mungkin untuk mencabut sarungnya lebih dari sebulan yang lalu. Pada saat kamu berada di paviliun biru langit, kamu tidak sengaja bertarung untuk menyembunyikan kekuatanmu. Pada saat itu, kamu sudah memiliki kekuatan untuk bertarung denganku. Pedang Gako keluar dari sarungnya.
Dia memiliki kesempatan untuk menang, tetapi dia tidak sengaja bertarung. Ledark mengerang. Kamu benar, kata Xiaoyu. Sambil tersenyum. Benar-benar licik Xiaoyu. Klaideaki berkata dengan dingin. Mengesampingkan hal itu, Xiaoyu berkata, sudah kubilang, kalian semua, satu persatu, benar-benar tidak tahu malu. Mereka jelas ingin merebut pedangku, tetapi mereka harus bersikap hati-hati. Mereka jelas-jelas bermusuhan satu sama lain dan tidak sabar untuk saling membunuh, dan bergabung dengan pasukan sambil tersenyum. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak mencoba mengambil pedangku dan mengambil harta karun di cincin angkasaku. Apakah kalian salah satu dari mereka yang licik, tercela dan penuh kebencian? Kalian menanggung bebannya. Claytech dan yang lainnya dikatakan pucat pasi. Hanya lelaki Furmanrilos yang tampak acuh tak acuh dan tidak peduli. Tidak ada yang kalian katakan dapat mengubah nasib kalian kali ini. Furmanrilos berkata dengan ringan, kita tidak perlu bertarung dengannya sendirian, dan kita akan menembak bersama. Furmanrilos memimpin dalam terbang maju. Melewatinya adalah klan pemeran Dewa Feren, Master Jiwa Putih teratas Westbrook, dan keluarga Feng telah tersingkir. Lei Kunlong dari keluarga Lei tahu bahwa dia akan terlibat dengan Xiaoyu, dan setelah pelelangan selesai, baru saja menemukan alasan untuk pergi, tetapi itu tersembunyi dalam kegelapan. Di alam dewa, 3 Master Jiwa Putih Puncak yang berumur panjang bermain pada saat yang sama. Alasan mengapa kami tidak mengundang kekuatan dewa tingkat atas dan kelas 2 lainnya ke puncak alam umur panjang adalah karena mereka tidak ingin mereka bersaing memperebutkan pedang dan cincin angkasa, jadi mereka secara alami egois. Melihat Furmanrilos mengabaikan wajah apapun, ketiga pria itu bermain pada saat yang sama. Memikirkan kekuatan mereka, jika mereka menjaga wajah mereka lagi, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mencuri pedang. Claytech juga berkata dalam-dalam, kecepatan Xiaoyu tak tertandingi, dan mengetahui seni tanah, semua orang masih menembak bersama, agar tidak membiarkannya melarikan diri. Dia memang menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Yang menemani Klaideaki adalah para penguasa iblis angin dan iblis petir. Adapun Carol dari Tumons, mereka juga membuat alasan untuk pergi. Bagi mereka, mereka membiarkan Carol pergi, jangan sampai mereka memiliki lebih sedikit barang untuk direbut. Daftar, aku tidak akan membunuh orang tak dikenal di bawah pedang. Kata Xiaoyu, Master Jiwa Putih dari puncak alam kehidupan abadi iblis angin melonjakkan angin yang ekstrim, dan suaranya mendengkur, sangat kasar, Nikete dari iblis angin. Master Jiwa Putih yang merupakan puncak alam umur panjang suku Leimo dikelilingi oleh cahaya elektrooptik kecil yang tak terhitung jumlahnya, berputar-putar, membuat semburan suara menggelegar, yang jelas merupakan guntur pamungkas tingkat daceng. Dia juga memiliki tinggi 2 meter. McCoy, seperti iblis angin, berdiri di sisi kiri dan kanan Claytech, iblis petir Anidaton. Mereka juga bermain dalam trio. Ini adalah kasus bagi para master dari 2 dunia, dan wajar untuk berjalan keluar dari 3 orang di perairan dalam. Selain Tang Ziyi dan Mu Shifeng, yang dengan cepat pulih melalui jantung kehidupan, dan seorang master manusia dari klan Phoenix. Keluarga Phoenix putus asa. Master manusia itu berkata dengan ringan, dan sepasang sayap Phoenix tiba-tiba terbentang dari belakangnya. Api menyala, seperti burung Phoenix yang menunduk. Para master dari 9 jiwa di puncak jiwa putih bergabung untuk melawan Xiaoyu. Di antara kerumunan di bawah, Zhuo Tianfan menatap dengan muram, dan dia siap untuk serangan diam-diam. 9 orang bergabung. Jika kalian benar-benar bertarung dengan 9 kepala kalian, aku benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri penuh untuk menang. Xiaoyu berkata dengan tenang, dia gila, tetapi tidak sombong. Kekuatan dari 9 master, terutama adalah bahwa masing-masing dari 9 orang ini sangat dekat dengan tingkat yang lebih rendah dari tingkat Tongtian, dan beberapa dari mereka benar-benar telah menyelesaikan pemisahan jiwa dan tubuh fisik. Satu langkah ke tingkat yang lebih rendah dari tingkat Tongtian. Di bawah kerjasama mereka, jiwa hitam dari tingkat yang lebih rendah dari tingkat Tongtian sulit. Bertentangan dengan ini, namun, dengan kecepatanku, tidak sulit bagimu untuk menyingkirkan kalian masing-masing. Kau terlalu sombong, Klaideaki mencibir. Ini bukan tempat di mana dunia bisa membiarkanmu berdiri, ini duniaku yang berdarah. Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, bagaimana dengan dunia iblis berdarah, itu belum direbut oleh dunia berdarah. Wajah Claydek memerah.
Jatuhnya alam iblis neraka ini adalah topik yang dibenci setiap orang berdarah di alam iblis neraka, terutama diejek di depan umum. Clytech, jangan terpengaruh olehnya. Ferman Rilos merasakan gelombang kekuatan yang hebat di tubuh Clytech, dan niat membunuh yang dingin, dia mengingatkan. Clydeaki tenggelam dalam pikirannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan segera menjadi tenang. Api sihir hitam menjadi semakin agung, lurus selama 9 hari, dan berkata dengan suara dingin, bunuh. 3 penguasa iblis berdarah memimpin. Ketiganya menyerang bersama-sama, dan 3 kekuatan angin dan api yang ekstrim meletus, mengembun menjadi kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, seperti Warcraft setinggi 100 meter yang menyerbu dengan ganas, sangat ganas. Wuho, sayap putih bergetar hebat. Ferman Lilos juga membawa klan dewa yang ditempa Feren dan Westbrook yang bertarung dengan dewa untuk membunuh masa lalu. Ketiganya tidak pernah menyerang bersama-sama, tetapi ketika kekuatan bertemu bersama, mereka terkonsolidasi dan membentuk 100 meter panjang. Pedang ilahi Void menebas Xiaoyu. Ketika saya melihat orang-orang menyerang bersama-sama, Mu Shifeng, Tang Ziyi dan Huang meledak di laut dalam. Ketiga kekuatan ini istimewa dan saling menahan diri. Misalnya, kekuatan Mu Shifeng ditahan oleh api Phoenix Huang yang putus asa. Penindasan tertentu, sehingga kekuatan ketiganya tidak mengembun, tetapi bermain berdampingan. 9 orang membentuk segitiga dari timur laut, selatan dan barat laut masing-masing, menghalangi Xiaoyu. Jika serangan 9 orang ini kena, bahkan master tingkat Tongtian berikutnya pasti akan terluka parah atau bahkan mati. Xiaoyu melihat serangan itu dan malah tertawa. Sepertinya sudah waktunya untuk memberi kecepatan dan memberitahu mereka apa artinya menjadi cepat. Versi yang ditingkatkan seperti listrik. Thundercloud Tianyi. Kombinasi sempurna dari 2 jenis keterampilan bertarung tubuh akan meningkatkan kecepatan Xiaoyu hingga batasnya, jika lampu listrik menyala di depan mata semua orang. Serangan 9 orang itu juga langsung luput. Bahkan sosok Xiaoyu pun menghilang jangan patah. Mengandalkan kecepatan, Xiaoyu segera melepaskan diri dari pengepungan yang diserang. Ketika dia berhenti, dia sudah berdiri sekitar 10 meter di belakang Mu Shifeng, Tang Ziyi dan Huang Zanyi. Dia di belakang. Mu Shifeng paling banyak bertarung dengan Xiaoyu dan paling akrab dengan Xiaoyu. Dengan persepsi vitalitas hati, dia segera menemukan Xiaoyu, dan segera mengingatkan kedua orang di sekitarnya dan membalikkan tubuhnya pada saat yang sama. Mengeluarkan pisau panjang baru lagi dan memenggal kepalanya. Bilah cahaya tajam memotong di tengah. Sikat, sikat. Tang Ziyi dan Huang Zuangyi juga berbalik dari kiri ke kanan masing-masing. Dengan giliran mereka, pedang itu menyapu dengan cara yang sama. Pedang cahaya pedang, bercampur dengan kilat dan api melintas ke kiri dan kanan. Mengingat situasi pengepungan, Xiaoyu harus dibujuk. Bahkan jika kekuatan Xiaoyu kuat, ketiga master bergabung untuk menyerang, dan jika dia memukulnya dengan keras, dia masih tidak dapat menangkap angin, belum lagi Clyde Archie dan Ferman Rilos telah bergegas. Bunuh 1 orang dalam 3 langkah. Yang pertama, Mu Shifeng. Xiaoyu berkata dengan dingin. Menghadapi 3 serangan, dia melangkah secara diagonal di udara. Waktu begitu indah, sebelum 3 serangan datang, sosok Xiaoyu keluar dengan 2 pedang, tanpa cedera, dan tidak pernah menembak untuk menyia-nyiakan kekuatan garis depan. Mereka mencapai tempat sekitar 5 meter di depan Mu Shifeng. Tang Ziyi dan Huang dengan putus asa melihat detak jantung yang berdenyut. Mereka memiliki perasaan dikejutkan oleh keterampilan bertarung tubuh ajaib Xiaoyu. Keduanya menembak dengan cepat, tidak memberi Xiaoyu kesempatan. Dengan cara ini, Mu Shifeng diberi cukup waktu untuk mengumpulkan semua kekuatannya dan memberinya pukulan penuh, sehingga Xiaoyu bisa mundur. Begitu Xiaoyu berkata bahwa membunuh 1 orang dalam 3 langkah dan membunuh Mu Shifeng sudah terpenuhi, maka moral Xiaoyu akan mencapai tingkat yang sama sekali baru, dan mereka akan sangat terpengaruh oleh efek psikologis dan akan sulit untuk mengerahkan kekuatan tempur terkuat. Langkah ketiga, Xiaoyu tampak perlahan mengangkat kakinya dan melangkah keluar. Patah. Kakinya kebetulan berada di persimpangan pedang Tang Ziyi dan Huang Ji. Tidak ada kekuatan yang bekerja pada mereka, tetapi mereka menghindari serangan keduanya, yang membuatnya berhadapan langsung dengan Mu Shifeng. Dengan bantuan kedua pria itu untuk menyerang bersama, Mu Shifeng, yang sepenuhnya memusatkan kekuatannya, mengangkat pisau panjangnya ke Xiaoyu dan memotongnya dengan ganas. Xiaoyu juga mengangkat pisau bulan, dan memotong tangannya bersama-sama melawan pisau panjang itu.
Keterampilan bertarung. Saya sangat menghormati. Ini adalah jenis teknik bertarung yang memperhatikan momentum, dan sekali lagi membangkitkan momentum Xiaoyu yang mencapai puncaknya ke tingkat yang benar-benar baru. Dengan dua pisau, bilahnya sangat tipis, dan bagian yang paling tajam mirip dengan rambut. Tempat-tempat halus seperti itu saling mengenai dengan tepat. Klik, tidak ada ketegangan, apalagi kekuatan Mu Shifeng tidak dominan, bahkan jika itu dominan, di depan prajurit pertama dari 3 alam pedang meteor bulan, tidak ada perlawanan. Pedang panjang itu dipotong langsung, dan pedang ajaib itu berada di tengah-tengah roh batu Mu Shifeng. Hujan darah disemprotkan, Mu Shifeng dipotong menjadi 2 bagian. Dengan satu pukulan, Xiaoyu segera naik ke langit, menghindari pembunuhan 6 orang seperti Clytech, Ferman Rilos, dan berdiri tinggi lagi. Jangan dipisahkan, dia bertarung dengan kecepatan. Kata Clytia. 8 master hanya berjarak 5 atau 6 meter dari satu sama lain, jadi dengan kecepatan mereka, jarak seperti itu masih ada, dan mereka masih membentuk lingkaran perimeter, dan mereka ingin memasukkan Xiaoyu. Kamu juga ingin mengekang kecepatanku. Xiaoyu mencibir. Badai bergerak seperti awan. Xiaoyu berdiri tegak, bahunya bergetar pelan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tubuhnya dan berubah menjadi Xiaoyu yang tak terhitung jumlahnya. Ada ratusan kaki yang berdesakan rapat, dan mereka menghantam 8 tuan. Aku di sini untuk menyerang, kau cari Xiaoyu, kau akan terbunuh dalam satu pukulan. Kata Tuan Win Demon McCote dengan keras. Dia juga berbasis angin dan masih memiliki angin pamungkas, jadi dia memiliki lebih banyak keterampilan dalam keterampilan bertarung daripada yang lain. Tuan, beberapa, angin ekstrim tubuh tiba-tiba membentuk tornado, menyapu ke segala arah. Di mana tornado itu lewat, sosok yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Dia ada di barat daya. Win Demon McCote belum sepenuhnya menghancurkan bayangan hantu, jadi dia menghancurkan tempat asli Xiaoyu. Semua orang menoleh untuk melihat. Aku melihat bahwa pusat sosok terbang itu mengamuk dengan angin kegilaan yang ekstrim, tubuh asli Xiaoyu berdiri dengan bangga, memegang pisau ajaib, rambut acak-acakan tertiup oleh angin kencang, dan pakaiannya berburu, dan pertempuran itu bergetar. Yang kedua, Ani Darden. Suara Xiaoyu terdengar. Dia berbicara dan melangkah maju. Orang-orang berada di bawah pengawasan ketat dari 8 orang itu, dan tidak ada jejak. Tentu saja, itu bukan hilangnya yang sebenarnya, tetapi Xiaoyu yang mendalam. Aku di sini untuk membantumu. Phoenix berteriak keras. Dia meledak menjadi nyala api yang menyala-nyala, berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan api, menyatu dengan angin yang ekstrim, membentuk kekuatan angin dan api, dan menghancurkan segalanya dalam jarak 1 kilometer. Sosok-sosok ilusi itu juga menghilang. Melihat Xiaoyu lagi, mereka telah tiba di tempat mereka sekitar 10 meter jauhnya, dan mereka berhadapan dengan Master Iblis Petir Ani Dadun, yang telah mengangkat pedang. Bunuh! Teriak Ferman Rilos. 8 master telah menyerang. Pasukan Bais berkumpul bersama dan bergegas keluar dengan cepat, dan mereka dapat berkumpul bersama 1 meter di depan Xiaoyu, membentuk kekuatan yang tidak dapat dihancurkan untuk membunuh. Kecepatan. Mata Xiaoyu memancarkan cahaya dingin, cahaya Dewa Pelindung muncul, membungkusnya dengan cepat. Sebelum 8 serangan hegemonik bergabung, jika dia menyapu celah seperti pita, dia terbang, dan cahaya Dewa Pelindung juga retak oleh gempa bumi. Bagaimanapun, itu tidak pecah. 8 serangan juga bertabrakan di belakangnya, merobek ruang dan membuka lubang hitam besar. Langkah ketiga, 2 langkah berturut-turut, mendekati Ani Darden, saat itu dia mengikuti langkah ketiga. Sikat saja, hampir pada saat dia menembak, Clyde Achilles, Ferman Lilos, Huang Zanyi dan yang lainnya menyerang dari kiri dan kanan, menghalangi di depan Ani Daton, yang juga menunjukkan rasa takut mereka terhadap Xiaoyu. Telah dipastikan bahwa Xiaoyu memiliki kemampuan untuk membunuh siapapun dari mereka dalam satu tembakan. Ketika mereka menembak, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Xiaoyu telah melangkah lebih jauh, sama sekali tidak membidik Ani Darden yang berlawanan, tetapi tiba-tiba datang ke keluarga pemeran Dewa Fei Lun. Yang ini tidak terduga bagi semua orang. Maaf, aku bilang panik. Xiaoyu menyeringai pada Fei Lun, dan pisau tajam itu menusuk ke depan. Dasar bajingan. Fei Lun berteriak pada ibunya, pria ini sangat sombong dan sombong, dia benar-benar berbohong, itu terlalu berlebihan, bukankah ini untuk membunuh seseorang? Frustrasi,
Feren dengan cepat menggerakkan perisai di tangannya. Dia dari suku Godforge tidak memiliki jas, tetapi dia dilengkapi dengan perisai penyerang dan pertahanan, dan semuanya adalah senjata sihir tingkat kaisar perang tingkat tinggi. Kapan? Dia dengan cepat memblokirnya dengan Aegis, tetapi kecepatannya masih belum secepat Xiaoyu. Aegis baru saja bertemu Excalibur dan memaksanya bergerak 6 atau 7 cm ke arah itu. Ini juga menyebabkan pedang itu berubah dari dadanya menjadi posisi leher. Xiaoyu mengirim ke depan dengan ganas. Puff! Pisau ajaib itu menembus leher Pelen secara langsung, dan gelang naga dan Phoenix dari gagang pisau itu juga menangkap Aegis. Velen! Vermanrilos berteriak ketika dia melihatnya. 7 master yang tersisa meraung dan menyerang pada saat yang sama. Senjata mereka terangkat, dan tangan kiri Xiaoyu juga melambai dengan lembut ke arah mereka. Hancur. Kekosongan itu hancur seolah-olah ruang angkasa runtuh. 7 master itu terkena dampak pada saat yang sama, dan bila-bila ruang angkasa bercampur dengan guntur yang ekstrim, angin yang ekstrim, dan kekuatan tanah yang ekstrim menyapu 7 dari mereka. Xiaoyu menarik kembali Aegis milik Aron dengan pukulan backhand. Ketika dia akan merebut cincin ruang angkasa, sebelum dia meninggal, dia menghancurkan cincin ruang angkasanya dan tidak menyerahkannya kepada Xiaoyu. Sudahlah, Xiaoyu mengambil Excalibur dan Aegis milik Fei Lun ke dalam cincin ruang angkasa. 7 master bergabung untuk menyerang dan melarikan diri dari pengetahuan yang gila. Pada saat ini kita dapat melihat kekuatan ke-7 orang itu. Clytech dan Furmanlilos tidak memiliki luka kecil di seluruh tubuh mereka, sementara McCord dan Tang Ziyi terluka parah. Keduanya memiliki beberapa luka di dada dan punggung mereka dengan tulang yang terlihat. Tang Ziyi mati. Xiaoyu bergegas ke masa lalu. Tang Ziyi terluka parah, dan kecepatan serta kekuatannya yang jelas sangat berkurang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Xiaoyu, dan master lainnya melompat maju dan bergegas. Hanya Tang Ziyi dan McCord yang sedikit tertinggal, dan mereka tidak menyerbu ke depan. Clytech, Vermanrilos, Anidaton, Westbrook, dan Phoenix semuanya bergegas untuk membunuh, tidak lagi memberi Xiaoyu kesempatan untuk menembus garis dengan kecepatan dan bertarung sendirian. Kali ini, Xiaoyu tidak menunjukkan kecepatannya lagi, tetapi berdiri di udara dan menatap mereka berlima dengan ringan. Pisau ajaib itu perlahan jatuh, menunjuk ke tanah, tangan kirinya perlahan terangkat, cahaya dari 5 jari menyala, dan dia meraih ke udara melawan 5 master. Rahasia jiwa, pembunuh jiwa, 5 pedang muncul dari udara tipis dan menembaki 5 master seperti Clytech. Begitu pembunuhan pikiran muncul, roh ke-5 orang itu langsung ketakutan. Paksaan khusus jiwa Tianwei membuat jiwa manapun takut. Ini adalah teknik pertarungan jiwa, semuanya berhati-hatilah. Vermanrilos terkejut dan segera mengubah serangannya menjadi pertahanan. Bagian paling menakjubkan dari teknik rahasia jiwa adalah bahwa ia mengabaikan serangan fisik dan dapat menembus tubuh fisik, tetapi tidak menimbulkan ancaman bagi tubuh fisik, tetapi dapat menyerang jiwa. Sebelum misteri jiwa, kecuali mereka juga memiliki misteri jiwa, mereka hanya dapat bertahan secara pasif. Serangan 5 orang mereka bersifat defensif, dan sayap Lei Yuntian di belakang Xiaoyu juga mengipasi dengan ganas. Polanya dengan cepat berubah, dan sejumlah besar angin ekstrim dan kilat ekstrim terkondensasi untuk membentuk pedang 5 angin dan guntur. Badai mental, serangan pedang angin dan guntur tidak menghabiskan kekuatan Xiaoyu, yang merupakan kekuatan unik Lei Yuntianyi, tetapi dapat memberi Xiaoyu waktu untuk mempersiapkan gelombang serangan berikutnya. Tepat saat kelima pedang angin dan guntur melesat keluar, cahaya kekuatan spiritual berbentuk busur seperti parang sepanjang 10 meter yang dilengkapi dengan 10 api berwarna-warni mengikuti dan menghantam. 3 metode serangan dan pembunuhan berturut-turut membuat serangan berturut-turut tanpa memberi Clyde Archie dan yang lainnya kesempatan untuk mengambil napas, dan pedang Xiaoyu juga terangkat pedang terbang tak pasti. Versi terbaru dari Kiblat Wanlong. Perpaduan 7 keterampilan bertarung terkuat, pedang suci terangkat ke udara, kekuatan dahsyat memacu 9 hari, situasinya bergejolak hebat, awan putih hancur, dan awan-awan hitam muncul entah dari mana, mengembun satu sama lain, membuat langit ini tiba-tiba. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan guntur meledak. Dan, visi langit dan bumi dimanifestasikan oleh keterampilan bertarung ilahi Xiaoyu. Raungan, naga yin meledak dari tubuhnya. Roh Kaisar Dewa Naga mengembun menjadi naga kuning keemasan, terbang keluar dari tubuh Xiaoyu dengan gigi dan cakar menari,
terbang langsung selama 9 hari, berguling-guling di awan gelap. Dengan kemunculannya, roh naga yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah, dan berubah menjadi sosok yang kuat dari klan naga yang kuat di era dunia. Raungan, Xiao Yu mengangkat kepalanya ke Xiao Xiao. Teriakannya, seperti yin naga, mengguncang awan gelap yang kosong satu demi satu, memperlihatkan sosok naga yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Sosok Kaisar Dewa Naga menukik ke bawah ke pedang. Di bawah kepemimpinannya, Shenlong yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas turun dan mengisi pedang, yang menyebabkan pedang itu meledak menjadi cahaya besar lebih dari 200 meter. Dia memberikan pukulan terkuat, dan serangan berturut-turut juga mengirimkan gelombang ombak ke 5 Tuan Kleitech. Mereka dianiaya oleh pembunuhan pedang oleh jiwa, dan jiwa itu trauma. Pedang angin dan guntur mengguncang lengan mereka dengan menyakitkan, mereka nyaris tidak menghalangi, dan badai mental menyerang lagi. Karena itu cair dan jumlahnya terlalu banyak, kekuatan mental dikonsolidasikan untuk membentuk pisau baja padat yang nyata. Berulang kali, mereka dimotivasi oleh turbulensi spiritual mereka satu persatu dan tidak dapat benar-benar mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawan. Kelima master semuanya dipukul mundur dan terlempar ke belakang, bahkan Tang Zi dan Mekot yang berada di belakang harus mundur dan menghindari pemboman. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menyaksikan pertempuran di bawah. Ketika mereka melihat serangan Xiao Yu yang terus-menerus, mereka memaksa 7 master mundur, dan semuanya berseru tak terhitung jumlahnya. Tidak dapat dipercaya, Xiao Yu mengalahkan 7 master sendirian. Itu 9 master, dan membunuh 2. Lebih dari 3 bulan yang lalu, ketika dia menghadapi seseorang, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Tiran pisau di dunia manusia hanyalah seorang cabul. Mendengarkan kegembiraan, kekaguman, dan ekspresi luar biasa dari orang-orang di sekitarnya, Zhuo Tianfan merasa seolah-olah dia telah ditampar keras. Reputasi Xiao Yu dibangun di atasnya. Melihat bahwa ketujuh tuan itu terpaksa mundur, dan semuanya mengalami luka-luka, Xiao Yu masih mempersiapkan serangan yang paling mengerikan, dan napas Zhuo Tianfan tiba-tiba menjadi berat. Dia ingin menyerang, tetapi dia khawatir lagi. Melihat penampilan Xiao Yu, dia bahkan kurang percaya diri tentang dirinya sendiri. Tepat saat dia ragu-ragu, sebuah teriakan tiba-tiba keluar. Raungan yang tak terlihat itu benar-benar mengembun menjadi nyala api cahaya di udara, dan sesosok muncul dari kerumunan Tuan Phoenix. Pria itu membawa api ajaib 9 warna, dengan sepasang sayap Phoenix di belakangnya. Dia memegang tombak yang diukir dengan burung Phoenix di tangannya. Pria itu dan senjatanya bersatu dan melesat keluar seperti kilat. Kecepatannya yang cepat juga mengejutkan Mekote dari suku Iblis Angin. Telah mencapai batas kecepatan jiwa putih puncak. Xiao Yu juga merasakan untuk pertama kalinya bahwa hatinya selalu terbuka, terutama Tuan Manusia dengan 9 api berwarna-warni, yang sangat memprihatinkan, karena orang ini terlalu aneh. 9 api berwarna-warni, tetapi Phoenix berwarna-warni tidak dapat memilikinya ya, hanya Jiu Kai Phoenix yang memilikinya. Master manusia ini benar-benar memilikinya. Oleh karena itu, Xiao Yu merasakan orang ini segera setelah dia menembak. Dia tidak mengambil hati master ini, tetapi masih menyerap semua sosok naga, dan kemudian mengayunkan pedang untuk menyerang 7 master. Boom! Lebih dari 200 meter cahaya pedang jatuh dari langit, dan ruang itu terpotong dalam satu gerakan. 7 master tersebar ke kiri dan kanan oleh penganiayaan, dan cahaya pedang keluar dari naga yang tak terhitung jumlahnya, mengamuk ke segala arah, dan menyatukan 7 master. Diselimuti di dalamnya. Pada saat ini, tombak master klan Phoenix kurang dari setengah meter di belakang Xiao Yu. Keluarkan semua. Kekuatan mengerikan itu membuat Xiao Yu merasakan ancaman kematian. Xiao Yu mendengus dingin. Ada gelombang aneh di sekitar tubuhnya. Ketika dia menepisnya, Xiao Yu menghilang di bawah perhatian semua orang. Ada juga gelombang aneh di kehampaan itu, dan Master Phoenix menusuk di udara. Ini secara alami adalah ruang pertempuran. Ruang yang dibuka oleh Xiao Yu ini independen dari 3 alam, dan tidak ada serangan yang dapat mengenainya. Kecuali jika itu adalah serangan dari alam iblis neraka, jika raksasa itu mengenainya, mungkin tidak mudah untuk melarikan diri dari alam itu, apalagi kekuatan jiwa putih puncak. Mudah untuk menghindari pukulan. Boom boom boom. Suara ledakan terus berdering. Clyde Archie dan 7 master lainnya membuat teriakan kesakitan di tengah suara ledakan langit, dan darah terus menetes. Ketika bayangan naga menghilang, 3 mayat terlihat menurun. Yang terbunuh adalah Tang Ziyi,
McCord, yang sebelumnya terluka parah, dan Westbrook, sang master keluarga petarung, yang diserang oleh Xiaoyu. Adapun Claytech, Verman Rilos, Phoenix, dan Anidaton semuanya memar, dengan lebih dari 100 luka di bawah kaki mereka, tetapi tidak ada luka fatal, tetapi mereka terbang keluar sambil berteriak. 5 master, 5 terbunuh dan 4 terluka parah. Jika Zhuo Tianfan dikalahkan, rekornya akan semakin cemerlang. Master Phoenix kehilangan mukanya dengan satu pukulan, dan wajahnya menjadi bermartabat. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling, dan ada banyak penonton yang mencari jejak Xiaoyu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Zhuo Tianfan di antara kerumunan tampak semakin ketakutan, dan diam-diam untungnya tidak menembak. Ada gelombang ruang, dan Xiaoyu kembali muncul di tempat dia baru saja berdiri. Hilangnya dia yang aneh, penampilannya, dan banyak orang yang menonton tercengang. Jiucai Senhuo, aku meragukan identitasmu. Sekarang biarkan aku melihat siapa dirimu. Xiaoyu mengangkat tangannya dan dengan lembut menggenggam Master Klan Phoenix. Pisau pembunuh psikis besar muncul. Soul Killer adalah cara yang secara khusus ditujukan pada jiwa. Di bawah tekanan jiwa Tianwei yang berat itu, suara mendesis marah segera datang dari tubuh Master Phoenix, dan sosok yang samar muncul. Sosok ini benar-benar Phoenix yang berwarna-warni. Master Phoenix juga memiliki pola Phoenix 9 warna di dahinya. Dengan kata lain, orang ini telah ditempati oleh jiwa Jiukai Phoenix. Jiukai Phoenix mendesis, sayapnya berkibar di belakangnya, dan dia menyapu serangan pembunuh pedang dengan cerdik, menunjukkan kesombongannya. Jiucai Phoenix, itu benar-benar kamu, endapan jiwa, datang ke dunia neraka. Xiaoyu berteriak, hiss. Jiukai Phoenix mendesis, dan seluruh tubuh meledak dengan Jiukai Senhuo. Xiaoyu tampak dingin, dan bergegas untuk membunuh. Bahkan jika mereka adalah jiwa garis depan, mereka semua sebanding dengan peringkat Tongtian, belum lagi bahwa garis jiwa Jiukai Phoenix ini jelas tidak begitu lemah, saya khawatir mereka dapat mendekati level semi-raksasa. Di kota yang kacau ini, dia hanya bisa bermain hingga puncak jiwa putih, yang merupakan waktu terbaik untuk membunuh garis jiwa ini. Selama dia membunuhnya, kekuatan Jiukai Phoenix akan terus kehilangan. Jiwanya, itu mungkin jatuh dari jiwa emas ke jiwa ungu. Jiukai Phoenix memiliki tombak di tangannya, dan menusuknya dengan sapuan. Pertandingan puncak antara kedua tuan. Xiaoyu berhenti tiba-tiba pada saat tabrakan pisau dengan senjata. Gerakan yang sangat cepat untuk beristirahat menyebabkan banyak orang merasa pusing dan tidak nyaman. Xiaoyu menjabat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya. Waktu pertarungan masih berlangsung. Roda cahaya waktu yang besar mengikat Jiukai Phoenix. Memang benar bahwa jiwa Jiukai Phoenix sangat kuat, tetapi di kota yang kacau ini, ia adalah kekuatan tempur yang setara dengan puncak jiwa putih di alam umur panjang. Dalam menghadapi roda cahaya waktu Xiaoyu, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda hancurkan dengan bersin. Tetapi dibatasi, ia hanya bisa berjuang keras untuk mengalahkan roda cahaya waktu itu. Xiaoyu mengambil kesempatan untuk melesat maju, dan datang ke belakang kiri Jiukai Phoenix dengan kecepatan yang luar biasa, dan pisau ajaib itu benar-benar menyerang. Dengan kekuatan Jiukai Phoenix, ia merasakan tempat di mana Xiaoyu muncul untuk pertama kalinya, tetapi tubuhnya tidak merespons, ia hanya membalik pergelangan tangannya, dan senjata panjang itu menusuk kembali dari bawah tulang rusuknya. Kapan? Kali ini, pedang berada di tengah ujung senjata. Tembakan kekuatan penuh, tembakan pasif untuk melawan, berdiri tegak. Tangan Jiukai Phoenix terasa sakit untuk beberapa saat, dan kekuatannya hampir hilang. Tombak itu langsung terbang menjauh, dan dia terguncang ke depan. Menderita, Xiaoyu tertawa, garis jiwa ini terputus, Jiukai Phoenix, kekuatanmu akan jatuh ke satu level, dan itu akan menjadi yang terlemah dari 11 raksasa yang dikenal di 3 alam. Jiukai Phoenix bersenandung. Dia memiliki kekuatan tetapi dibatasi oleh penjara iblis. Dia hanya bisa dipukul secara pasif, yang membuatnya sulit untuk diterima. Dia adalah raksasa, tetapi bagaimana dia bisa menahan depresi ini? Dia hanya terbang ke langit dan memilih untuk melarikan diri. Xiaoyu juga membeku. Ini adalah raksasa. Dia bahkan memilih untuk melarikan diri. Bagaimana Xiaoyu membiarkannya melarikan diri? Ini adalah kesempatan bagi Jiukai Phoenix untuk mengalami luka yang mematikan. Dia segera mengerahkan kecepatannya dan mengikutinya. Keduanya mengalir maju mundur, seperti dua pita, dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap.
Kecepatan mereka terlalu cepat, dan orang luar bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, jaraknya lebih dari 100.000 meter dari rumah lelang. Lei Yuntianyi di belakang Xiao Yu membentang, mengipasi dengan kecepatan penuh, membuat kecepatannya terus meningkat. Ini adalah pertama kalinya dia sepenuhnya menikmati kecepatannya setelah mencapai level ini. Jiu Kai Phoenix juga bergerak dengan kecepatan penuh. Kecepatannya jelas melebihi batas kecepatan yang dapat dimiliki oleh alam umur panjang. Ini juga satu-satunya keuntungan yang ditinggalkannya ketika dia memasuki kota yang kacau dan dipengaruhi oleh penjara iblis. Meski begitu, kecepatan Xiao Yu masih membuatnya merasa berbahaya. Tidak hanya dia tidak membuka jarak, tetapi seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menunjukkan tanda-tanda memendek. Pola Phoenix 9 warna di antara alis master manusia dan jiwa Phoenix 9 warna memancarkan cahaya 9 warna yang menyilaukan, dengan cepat melantunkan mantra, dan sayap Phoenix di belakangnya tiba-tiba meledak. Setelah gelombang fluktuasi yang tidak teratur, Xiao Yuma, yang terbang cepat, terhenti, dan menggunakan cahaya pelindung untuk membela diri. Ruang bergetar hanya sedetik sebelum dan sesudahnya, dan kemudian kembali normal. Tetapi Jiu Kai Phoenix berbalik dan menatap Xiao Yu. Dengan mencibir, Xiao Yu memandang Jiu Kai Phoenix dengan aneh, dan merasa ada yang salah, tetapi tidak dapat menemukannya di sana. Xiao Yu, kamu tak terkalahkan di kota yang kacau, bisakah kamu tetap tak terkalahkan di luar kota yang kacau? Kata Jiu Kai Phoenix, momentumnya melonjak, paksaan kuat milik semi raksasa langsung kewalahan. Ini adalah kota yang kacau di luar. Xiao Yu dengan cepat melihat sekeliling, dan kota yang kacau itu kosong pada ketinggian lebih dari 1000 meter, jauh dari ketinggian lebih dari 300 meter tempat penjara itu berada. Dengan kata lain, cara yang baru saja ditunjukkan Jiu Kai Phoenix adalah membawanya pergi dari ibu kota yang kacau, dan kemudian dia dibebaskan dari penjara Tuhan olehnya meninggalkan ibu kota Hunluan untuk kembali ke keadaan normal. Kekuatan bertarung Xiao Yu tetap tidak berubah, tetapi Jiu Kai Phoenix telah mengalami perubahan besar. Dia akan menjadi periode puncak paling kuat untuk kembali ke garis jiwanya. Kesenjangan di antara mereka akan sangat besar. Itu adalah sifat yang tidak dapat diatasi antara alam Changsheng dan semi raksasa. Bahkan jika Xiao Yu memiliki berbagai cara, sulit untuk bersaing dengan semi raksasa. Hei, tawa Jiu Kai Phoenix Yin Shen menyusup tanpa kata-kata. Xiao Yu tertekan. Xiao Yu lah yang memburu Phoenix 9 warna, tetapi telah sepenuhnya berubah dan kesenjangannya bahkan lebih besar. Xiao Yu memiliki sedikit kesempatan untuk melawan. Saya akui bahwa saya bukan lawan, Xiao Yu kembali ke sarungnya. Saya telah bekerja keras untuk Anda. Jiu Kai Phoenix menatap Xiao Yu dengan dingin untuk mencegahnya membuat hantu. Karena Xiao Yu menghancurkan 1/10 jiwa dari 7 raksasa mereka, Jiu Kai Phoenix mulai merawat Xiao Yu secara khusus. Sudah lama jiwa garis depannya dihancurkan oleh Xiao Yu, jadi kali ini saya juga mengamati dengan saksama untuk mencegahnya diperhitungkan oleh Xiao Yu. Mengatakan bahwa tidak boleh ada peluang hidup jelas tidak mungkin. Xiao Yu tidak lain adalah petir yang menggelegar dan kemudian melarikan diri ke sini. Selama dia menyentuh tanah, dia dapat dengan mudah melarikan diri melalui tembikar. Namun, begitu guntur dewa setengah mati itu ganas, itu berarti bahwa kekuatan manusia di seluruh keluarga Lei dapat terungkap, terutama Kaisar Suci kuno Zhao Tianlong, tetapi situasi saat ini Xiao Yu tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan yang lain terlebih dahulu dan menunggu yang lain. Bicara nanti, sekarang aku ingin lari dan aku tidak bisa lari. Kekuatanmu jauh lebih dari lawanmu. Xiao Yu merentangkan tangannya untuk membuatku tidak bermaksud untuk diam-diam luan. Bisakah kau biarkan aku mati? Jangan bingung untuk mati. Jiu Kai Phoenix menyipitkan mata dan menatap Xiao Yu. Dia ingin melakukannya sekarang, tetapi setiap kali aku memikirkan pemusnahan jiwa garis depannya oleh Xiao Yu 2 kali, dia sedikit khawatir apakah Xiao Yu akan dapat memikirkan cara untuk menggunakan kekuatan iblis untuk menahan orang lain. Bahkan jika itu adalah pohon psikis kuno, dia tidak percaya dia bisa melakukannya. Xiao Yu tidak dapat menjamin. 2 kekalahan itu membuatnya benar-benar takut. Jiu Kai Phoenix diam-diam menggunakan kekuatan mantra untuk mengamati apakah Xiao Yu menipu raksasa itu untuk mencapai penampilannya. Katakan saja padaku jika kamu punya pertanyaan. Jiu Kai Phoenix juga menunda untuk memastikan bahwa tidak akan ada bahaya. Apa yang seharusnya kau lakukan untuk menangkapku dan Xian?
Aku tahu kau pasti punya tujuan lain yang tak terucapkan dan apa yang telah kau katakan kepadaku adalah bahwa bakat kita tidak cukup untuk melindungi dua orang. Itu hanyalah kebohongan belaka. Aku khawatir mereka adalah pengganti kita. Jika kalian berdua tidak dapat menangkap kita, mereka akan menggantikan kita, kata Xiaoyu. Ia belum dapat mengetahui apa yang dilakukan pohon psikis kuno dan burung phoenix 9 warna terhadap dirinya dan Xian. Jika mereka harus menangkap diri mereka sendiri, mereka akan terbunuh sedini di dunia manusia tanpa situasi saat ini. Jiukai Phoenix Shen Yin berkata, aku mungkin juga memberitahumu bahwa kami harus menangkapmu. Tentu saja, itu memiliki peran yang sangat penting. Jika bukan karena pengekangan jiwa dunia manusiamu, itu akan dihancurkan oleh kami. Kamu pikir alam dewa benar-benar dapat menghancurkan jiwa bertahun-tahun lebih awal dari kita? Apakah itu dilarang? Itu karena 6 kaisar kuno dan kaisar telah melawan kita sehingga kita tidak dapat berhasil. Sungguh konyol bahwa kamu harus menyalahkan orang lain demi dirimu sendiri, dan sungguh konyol untuk menyalahkan orang lain. Xiaoyu mencibir, jangan menaruh lebih banyak emas pada dirimu sendiri. Aku tahu tujuan akhirmu adalah untuk menangkap hati kaisar. Hanya saja Nong tidak tahu mengapa kita harus terlibat. Mari kita jujur. Petik 2. Xiaoyu menembus apa yang disebut kebohongan untuk dunia manusia. Jiukai Phoenix sama sekali tidak malu, dan wajah mereka jauh lebih tebal dari tembok kota. Jiukai Phoenix tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya, itu akan diketahui cepat atau lambat. Selain itu, para raksasa itu harus menyembunyikannya dengan jelas untuk waktu yang lama. Dia hanya ingin menemukan sebanyak mungkin apakah Xiaoyu menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Akibatnya, dia menciptakan mantranya sendiri. Ditemukan bahwa Xiaoyu sebenarnya memiliki kekuatan yang dapat mengancam hidupnya. Itu secara alami adalah guntur dewa setengah dewa. Hanya saja Jiukai Phoenix tidak tahu bahwa Xiaoyu tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan guntur dewa setengah dewa. Itu hanya dapat memiliki pencegah tertentu untuk itu. Kematian yang sebenarnya tidak hebat. Karena kamu tahu hati kaisar, kamu harus memahami kehancuran era kaisar. Pembentukan hati kaisar adalah untuk mencapai level di atas raksasa. Pada saat kehancuran era dunia, apa yang disebut kekuatan manusia Warcraft mencapai puncaknya. Argumen meluncurkan pertempuran untuk saling menghancurkan sebenarnya untuk menyembunyikan keberadaan hati kaisar. Bagaimanapun, ada terlalu banyak master yang telah menghasilkan keajaiban dari zaman kuno hingga saat ini. Setan adalah contoh jika ke-11 raksasa kita bergabung untuk meninggalkan satu sama lain sebelum mereka menyegel satu sama lain jutaan tahun yang lalu. Pernyataan ini kemudian disegel satu sama lain, 9 burung phoenix berwarna-warni mencemooh, tetapi kekuatannya juga bergerak secara rahasia, dan dia memutuskan untuk memilih serangan diam-diam. Syarat pertama untuk mendapatkan izin dari hati kaisar adalah dia harus menjadi manusia sejati. Bukan tubuh manusia yang ditampung oleh jiwa sepertiku sekarang membatasi pohon psikis kuno dan raksasa keenam dari alam dewa hingga batas yang paling besar, tetapi raksasa keenam dari alam dewa memilih untuk menyerahkan tubuh roh. Petik 2. Pasti manusia. Hati Xiaoyu sedikit terkejut, tetapi wajahnya tidak menunjukkan pandangan sekilas. Pedang itu siap membunuh. Dia merasakan sedikit kekuatan. Melihat penampilan Xiaoyu yang waspada, Jiukai Phoenix mengutuk cukup keras hingga Jingjing berhenti sementara, tetapi hatinya mulai melantunkan mantra dan hanya menggunakan kekuatan mantra itu. Masih ada sedikit kegelisahan di hatinya. Mengapa Xiaoyu memiliki kekuatan di tubuhnya yang membuatnya takut? Maksudmu pohon psikis kuno itu mengambil tubuh rohku? Phoenix 9 warna milikmu merampok tubuh roh ungu. Kau punya cara untuk memudarkan jiwamu kembali ke esensi asli dan menyatu dengan tubuh roh menjadi manusia sejati. Kau bisa mengerti alasannya. Untuk memilih kita, mengapa kita tidak kehilangan raksasa keenam di dunia terakhir terlebih dahulu? Apakah dia tidak punya sarana untuk memilih kehilangan tubuh orang lain? Xiaoyu juga berkata samar-samar bahwa Jiukai Phoenix tampaknya takut pada dirinya sendiri. Memikirkannya, dia sengaja menggerakkan guntur dewa setengah dewa dengan sengaja sehingga kekuatannya sedikit bergetar, dan Jiukai Phoenix yang berhati-hati tidak berani menjawab pertanyaannya dengan tindakan gegabah. Jiukai Phoenix berkata dengan dingin, pilihlah bakat alamiahmu, dan bakat itu cocok untuk Xing, dan kemudian ada sistem khususmu. Kalau tidak, dari kaisar lebih dari 100.000 tahun yang lalu, kamu hanya akan menemukan 4 pasang orang.
Tidak pantas dan begitu kita menggunakan metode rahasia untuk memenangkan tubuh untuk menjadi manusia sejati, masa depan tidak lagi melihat bakat alamiah kita, tetapi melihat situasi pemilik sebelum tubuh untuk memenangkan rumah. Apakah kamu pikir aku dan pohon psikis kuno apakah mungkin untuk memilih barang rongsokan? Itu hanya dapat mengurangi kekuatan kita dan sepenuhnya kehilangan kemungkinan bersaing untuk mendapatkan hati kaisar. Mengapa tidak mengambil rumah lebih awal? Karena kamu tidak mencapai alam umur panjang dan biarkan kami pergi lagi, roh penggabungan tubuh dan jiwa, dan kemudian berpisah untuk melakukan hal semacam ini dengan kekuatan kita saat ini. Waktunya sebanyak 10.000 tahun dan sesedikit 1.000 tahun, dan dalam periode ini akan menjadi periode kekuatan terlemah, belum lagi kelahiran hati kaisar paling lambat pukul 10. Hanya saja aku melewatkannya, jadi aku tidak akan bisa mengambil rumah itu sampai kalian berdua mencapai pangkat Tongtian. Petik 2. Mungkin kamu juga ingin bertanya apakah kamu tidak mengendalikanmu terlebih dahulu. Itu terkait dengan kaisar. Begitu kita mengendalikan larangan yang ditinggalkan oleh kedua kaisar, itu akan berhasil. Kamu tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk berkultivasi. Ini juga merupakan kepergian kaisar dari bumi. Alasan mengapa dunia harus kembali untuk tinggal selama 20.000 tahun hanya dapat ditunggu sampai kamu mencapai tingkat surga atau meninggalkan alam. Ini tidak terbatas. Adapun raksasa keenam dari dunia dewa, Ham, tentu saja, dia memiliki caranya sendiri dari siklus kelahiran dan kematian. Dia memiliki teknik khusus yang dapat membangun kembali tubuh manusia baru dari awal dan juga mengubah jiwanya menjadi jiwa manusia yang sempurna. Tentu saja, aku tidak akan menggunakan metode beberapa cacat dan keterbatasan pohon psikis kuno. Petik 2. Bukankah raksasa keenam dari alam dewa menampung jiwa dalam tubuh manusia? Tubuh itu benar-benar tubuh roh baru miliknya sendiri. Dengan kata lain, raksasa keenam dari alam dewa adalah manusia sungguhan. Berita itu memang cukup mengejutkan. Sepertinya pohon psikis kuno itu berasal dari lingkaran kelahiran dan kematian, apakah dia tidak akan memahaminya? Xiaoyu berkata, mata Phoenix 9 warna itu dingin. Kau tahu asal-usul pohon psikis kuno. Xiaoyu bersenandung, aku juga tahu bahwa dia dan raksasa keenam dari dunia neraka dan iblis adalah biang keladi kehancuran era dunia. Ibu kotanya adalah 3 raksasa dari siklus kelahiran dan kematian. Tidak sederhana, kau tahu bahwa banyak dari mereka bahkan tahu asal-usul Tianmo, lalu kau tahu mengapa Tianmo bisa begitu kuat. Kata Jiukai Phoenix. Xiaoyu berkata, tidak jelas, aku hanya tahu bahwa semua yang dilakukan Tianmo pasti ada alasannya. Alasannya adalah agar dia bisa pulih dengan cepat dan mencapai puncak baru. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Phoenix 9 warna bersenandung, itu karena pohon psikis kuno adalah pendahulu manusia. Untuk mencuri kekuatan hidup, dia harus menaruh jiwanya yang terluka parah di pohon psikis kuno. Itu juga menyebabkan dia kehilangan raksasa keenam dari dunia neraka. Dia tampaknya menemukan bahwa Xiaoyu tahu banyak tentang itu dan bertanya balik, jika kamu bisa menjawab siapa leluhur relikku, aku bisa memberitahumu jika pohon psikis kuno tidak bisa menangkap yang kamu tinggalkan. Siapa orang kadangannya melihat apa yang dikatakan Xiaoyu? Phoenix 9 warna yang tidak tahu tentang beberapa hal juga memiliki beberapa ide, dan ingin belajar dari Xiaoyu beberapa informasi orang dalam yang tidak diketahuinya. Jangan meremehkan orang dalam ini, seringkali mereka dapat memainkan peran yang tidak terduga. Misalnya, apa yang dilakukan Zhuo Tianfan, reruntuhan alam semesta, dengan putus asa mengumpulkan harta karun iblis perang dan dewa perang. Pasti ada masalah lain, tetapi yang lain tidak mengerti. Xiaoyu tersenyum diam-diam, tampaknya ketiga raksasa itu tidak maha tahu. Bagaimanapun, mereka telah terperangkap terlalu lama. Bahkan jika ada peluang, banyak hal tidak dapat keluar dari masalah. Siapa 2 orang di pohon psikis kuno dan Phoenix 9 warnamu? Itu tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak tertarik. Xiaoyu sangat jelas bahwa banyak orang di kota suci mungkin dipilih oleh mereka, tetapi orang-orang itu sekarang berada di luar angkasa di dunia besar, mereka tidak dapat mengendalikan pengambilan sama sekali, jadi itu jelas bukan orang di kota sucinya. Jadi siapa itu dan apa pentingnya? Dalam analisis terakhir, mereka akan digantikan oleh mereka berdua. Mengetahui itu tidak menarik, kamu harus menjawabku terlebih dahulu, siapa raksasa keenam di alam dewa? Jiukai Phoenix berkata dengan buruk, jika aku tahu, apakah menurutmu dia mungkin masih hidup? Dia adalah penguasa paling kuat dari raksasa sejati.
Dia dapat bertarung melawan iblis dan Fang Junyu, dan masih ada banyak peluang. Yang terkuat dari tiga raksasa siklus kelahiran dan kematian dulunya adalah yang terkuat. Jika iblis telah meninggalkan siklus kelahiran dan kematian, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan kekuatannya meningkat pesat. Tidak mungkin untuk bersaing dengannya. Xiaoyu, yang begitu kuat, mendengarkan makna Phoenix 9 warna, tampaknya raksasa keenam dari dunia neraka dipulihkan ke keadaan puncaknya, dan kekuatan bertarung adalah yang paling kuat. Perlu untuk melampaui iblis, dan dia ingat bahwa ketika dia berada di kerajaan Guntur, raksasa keenam dari dunia neraka mengeluarkan saya tidak menyebutkan kata-kata gila, bahwa bahkan jika iblis dikembalikan, itu mungkin bukan lawannya. Sepertinya dia tidak memiliki kata-kata gila, itu benar. Oke, kamu tidak tahu. Kalau begitu katakan padaku apa yang terjadi pada pohon psikis kuno itu. Dia dan raksasa keenam dari dunia neraka, Tianmo adalah tiga raksasa yang pernah hidup dan mati dalam siklus reinkarnasi. Mengapa mereka tampak paling lemah, dan menurutku seperti yang kamu tahu, sepertinya kamu dan dia telah bekerja sama dengan raksasa lain di dunia manusia untuk merampas kekuatan mereka, sehingga kekuatan mereka dapat lebih ditingkatkan. Mengapa itu masih belum menonjol? Kata Xiaoyu, ini sangat sederhana. Untuk menangkap kekuatan kehidupan, dia menduduki pohon psikis kuno. Kamu harus tahu bahwa pada saat itu, jiwanya berada dalam periode kelemahan ekstrim dan tidak cocok untuk dijarah. Pohon psikis kuno sejati adalah level raksasa yang dapat digantikan olehnya, dan dia juga beruntung. Ketika bertemu dengan pohon psikis kuno, dia harus menggunakan kekuatan kehidupan untuk menyelesaikan transformasi. Meski begitu, jiwanya melukai akarnya. Jika tidak, kekuatan tempurnya tidak akan seberapa lemah dari iblis. Alasan mengapa dia mengambil nyawa dua raksasa di dunia adalah untuk menghilangkan trauma jiwa, jawab Jiukai Phoenix. Sampai hari ini, bekas luka jiwanya belum sepenuhnya pulih. Petik 2. Setelah memikirkannya, Xiaoyu merasa jawaban ini masuk akal. Jika pohon psikis kuno itu sendiri bukan raksasa, bagaimana mungkin dia mendapatkan kekuatan kehidupan yang lahir setelah kehancuran Age of the Realms? Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa leluhur reruntuhan Wanji adalah Fang Junyu, orang pertama di era Raja Wangji. Xiaoyu juga menjawab pertanyaan Jiukai Phoenix. Itu benar-benar dia, kata Jiukai Phoenix dengan dingin. Xiaoyu berkata, apalagi masalahmu, kami adil untuk berubah. Jiukai Phoenix senyum berkata, Fang Junyu dapat kembali dari ketiadaan. Apakah iblis benar-benar kembali dari ketiadaan seperti legenda? Alasan mengapa dia tahu itu adalah Xiaoyu yang membiarkan Ruyan menyebar melalui Demon Meiju. Secara alami, dia menjawabnya dengan jelas dan berharap Jiukai Phoenix tahu bahwa itu pasti akan menghalangi kembalinya iblis. Bahkan jika dia tidak bertanya, Xiaoyu ingin mengatakan yang sebenarnya, sehingga dapat melewatinya, menghubungi para penguasa tiga alam untuk mengepung reruntuhan Wanji. Kamu jawab pertanyaanku dulu, siapa orang dalam dewa psikis kuno Xuan di kota suciku? Xiaoyu juga mengajukan pertanyaan yang paling membuatnya pusing. Ada banyak kota bagian dalam di kota suci, yang tidak diragukan lagi, tetapi melalui berbagai cara, mereka telah digali dan dipindahkan. Hanya ada dua yang tersisa. Satu adalah raksasa keenam dari alam ilahi, siapa dia dan tidak dapat dideteksi. Yang lain adalah garis dalam dewa psikis kuno Suanca. Tidak ada berita saat ini, yang membuat Xiaoyu sangat tidak senang. Jiukai Phoenix sangat tertekan dan berkata, bagaimana mungkin kamu menanyakan sesuatu yang tidak bisa kuketahui? Apakah menurutmu dia aman? Bisakah kamu memberitahuku? Petik 2. Lalu apa yang bisa kamu katakan padaku? Xiaoyu memutar matanya. Aku dapat memberitahumu bahwa jumlah raksasa di tiga alam tidak hanya 11 yang kamu tahu, kata Jiukai Phoenix. Xiaoyu berkata, aku tahu, mungkin ada sebanyak 20 orang. Jiukai Phoenix mencibir, tidak cukup. 30 orang. Jantung Xiaoyu tiba-tiba berhenti berdetak. 20 orang adalah perkiraan paling berani dari Xiaoyu. Tentu saja, dia tidak memperhitungkan relik Wanji. Aku tidak tahu jumlah pastinya. Kecuali reruntuhan Wanji, sejauh yang aku tahu, ada sekitar 25 orang, ditambah beberapa raksasa tak dikenal yang mungkin lebih tua dariku. 8 orang, kata Jiukai Phoenix. Paling banyak ada 28 raksasa dan paling sedikit 25, yang benar-benar menakutkan. Xiaoyu berkata, aku tidak bertanya berapa banyak raksasa yang dimiliki klan Phoenix.
Aku ingin tahu siapa yang bisa kau tentukan. Jiu Kai Phoenix tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu ini secara terperinci. Aku hanya bisa memberitahumu beberapa hal. Di perairan dalam, Tang Butian tampaknya seimbang dengan kita. Faktanya, dia yang terburuk karena tangannya adalah yang paling ada raksasa lain, dan telah menerobos dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatannya biasa-biasa saja. Seharusnya ada 2 raksasa di pohon psikis kuno. Salah satunya dicapai 5 atau 600 ribu tahun yang lalu. 5 kekuatan utama di alam dewa. Di antara mereka, ada 14 hingga 16 raksasa yang dapat diidentifikasi. Sejauh menyangkut iblis neraka, sekarang aku dapat mengidentifikasi 3 raksasa. Petik 2. Menurutnya, Xiao Yu menghitung bahwa setidaknya harus ada 1 hingga 3 raksasa Jiu Kai Phoenix. Ini tidak terlalu aneh. Selama jutaan tahun kerja keras, jika tidak ada beberapa raksasa, mustahil untuk percaya bahwa ada sekitar 20 raksasa sejuta tahun yang lalu. Setelah jutaan tahun, tidak ada pertempuran antara raksasa. Lalu jumlah raksasa itu juga masuk akal jika mencapai angka 20. Ditambah dengan jumlah yang selama ini disembunyikan dan ingin memengaruhi jiwa raksasa Baise, jumlahnya masuk akal. Ke-11 raksasa yang Xiao Yu tahu semuanya adalah jiwa emas raksasa, jadi 15 atau 6 lainnya, setidaknya 12 dan 3 adalah jiwa hitam raksasa dan jiwa ungu, dan mungkin ada 1 atau 2 pencapaian dampak jiwa putih. Sekarang kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi dengan kembalinya iblis itu, kata Jiu Kai Phoenix. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kembalinya iblis itu semua benar, dan agar dapat berjalan kembali dari ketiadaan, iblis itu juga telah menetapkan 2 koordinat ruang waktu, 1 di puncak Gunung Qianlu, ibu kota Hunluan, dan dihancurkan oleh dunia. Penggunaan penguasaan tertinggi oleh leluhur dihapuskan. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, karena dia tidak ingin Jiu Kai Phoenix memiliki hubungan apapun dengan dirinya sendiri, dan dalam hal ini, itu juga dapat menyoroti peninggalan tirani Wanji, dan menusuk Jiu Jia Phoenix bersama dengan raksasa lainnya, dengan suara bulat menyerang reruntuhan Wanji. Yang kedua ada di tanah pembunuhan kuno, dan belum ada yang ditemukan, dan tempat itu terlalu istimewa, dan Fang Junyu, leluhur reruntuhan Wanji, tidak dapat keluar secara langsung, dan tidak ada cara untuk menemukan kerusakan untuk saat ini. Jadi kembalinya iblis hampir tidak dapat dihentikan kecuali seseorang menerobos ke medan pembunuhan kuno. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja, itu adalah memori yang diambil dari para penguasa reruntuhan Wanji. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa reruntuhan Wanji hanya Zhuo Tianfan yang datang ke ibu kota Hunluan. Mereka bukan 1 atau 2, dan keluarga Night Wolf adalah Wan. Kekuatan yang didukung oleh reruntuhan dunia, dan selama mencapai level-level surgawi, itu akan keluar dari ibu kota Hunluan dan menembus beberapa kekuatan di alam iblis neraka untuk menumbuhkan kekuatan mereka sendiri. Xiao Yu berkata dengan jujur, oh, ya, mereka mungkin ada di dalam dirimu. Laut dalam telah menembus. Apa? Laut dalam? Tidak mungkin, laut dalam disegel 1 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, reruntuhan Wanji pada waktu itu tidak mungkin memiliki kekuatan sama sekali. Kalau tidak, kita akan memperhatikan. Jiu Kai Phoenix terkejut. Wus! Sebelum Jiu Kai Phoenix selesai berbicara, Xiao Yu tiba-tiba berubah menjadi cahaya, berteriak ke kejauhan seperti kilat, reruntuhan Manji tidak menembus perairan dalam dan tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang tertutup rapat. Jadi, maksudnya adalah untuk secara sengaja menarik perhatian Jiu Kai Phoenix, sehingga Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Yu, yang telah mencapai batas, meledak dalam jarak lebih dari 30.000 meter dalam sekejap mata, keluar dari ibu kota Hunluan, dan bergegas ke tanah. Dia ingin melarikan diri, hanya melalui seni tanah. Apakah kamu berani bermain denganku? Jiu Kai Phoenix sangat marah. Dia juga khawatir bahwa tubuh Xiao Yu tampaknya mengancamnya. Dia tidak menyangka Xiao Yu akan memilih untuk melarikan diri, jadi dia sedikit aneh. Mengapa dia tidak dapat menggunakan kekuatan itu untuk mewujudkannya? Phoenix 9 warna tidak dapat mengetahuinya, tetapi tidak akan pernah membiarkan Xiao Yu melarikan diri dengan mudah. Phoenix 9 warna dengan tingkat kekuatan jiwa mencapai tingkat setengah raksasa tiba-tiba melolong panjang, tubuhnya bergetar, dan ketika dia menyikatnya, dia menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berdiri di tanah dengan kakinya, di mana Xiao Yu bergegas ke tanah, seolah-olah Xiao Yu menghantam lengannya.
Jiukai Phoenix adalah Sing, tetapi dia memiliki sayap, dan sayap Phoenix ditakdirkan untuk menjadi sangat menonjol dalam hal derajat. Setidaknya di laut dalam, itu adalah Jiukai Phoenix, ditambah alam semi raksasa. Derajat itu tidak normal. Kau jatuhkan aku, Phoenix 9 warna meraih kekosongan dan segera memadatkan kekosongan, membuat tubuh Xiao Yu seolah-olah dia telah dilegalkan dan tidak dapat bergerak. Konten warna multi-jing layak untuk dinantikan perangkat, tidak ada iklan, teks lengkap, bahkan lebih, ketika Xiao Yu melarikan diri, dia punya ide. Setidaknya 70% dari harapan dapat mencapai tanah. Bagaimanapun, kecepatannya unik di alam umur panjang, bahkan jika itu adalah master tingkat tinggi. Belum lagi jarak yang dapat ditandingi semua orang. Hasilnya sangat tidak terduga. Kecepatan yang dilemparkan oleh jiwa Phoenix 9 warna yang setengah kuat membuat Xiao Yu terkejut. Mereka memang tidak setingkat. Mungkin dia akan bisa jatuh di belakangnya ketika dia mencapai tingkat atas surga. Sekarang memang terlalu jauh untuk dibandingkan. Kekuatan dahsyat dari setengah raksasa yang terperangkap di udara terungkap. Tidak ada yang disebut misteri ruang angkasa yang merupakan kekuatan murni untuk dapat memantapkan dunia ini. Bahkan jika Xiao Yu menghabiskan kekuatannya, dia tidak bisa bergerak. Kemarilah. Jiukai Phoenix menarik dengan keras. Kekuatan yang kuat menarik Xiao Yu ke arahnya. Bagaimana caranya? Pikiran Xiao Yu dengan cepat melintas beberapa pikiran. Cara terbaik untuk menghadapi Phoenix 9 warna tidak diragukan lagi adalah bahwa jiwa Tianwei tidak dapat menggunakannya. Sisanya adalah guntur dewa setengah dewa dan raksasa Kuilei. Jelas raksasa Kuilei belum sepenuhnya pulih, meskipun sudah menjadi umur raksasa kekuatan jiwa, tetapi jiwa guntur seri emasnya membatasi ketidakmampuannya untuk bertarung melawan semi raksasa. Sangat menyedihkan juga bahwa guntur dewa setengah dewa yang tersisa dapat menggunakan cara terbaik untuk dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Jangan sampai orang diidentifikasi. Memikirkan hal ini, Xiao Yu diam-diam memobilisasi guntur dewa setengah dewa. Di alam umur panjang, ia dianggap sangat dekat dengan alam surgawi. Jumlah guntur dewa setengah dewa yang telah didesak juga sangat banyak. Kekuatan serangan secara alami sangat mengerikan. Jika menggunakan petir setengah dewa dan petir di sekitarnya untuk saling menusuk, lonjakan Ji Phoenix 9 warna, yang setara dengan jiwa setengah raksasa, adalah fakta. Begitu berada di ranah Xuanzun, ia telah digunakan untuk membunuh para penguasa Tongtian. Ia perlahan terbang menuju Jiukai Phoenix. Xiao Yu, yang benar-benar pasif, juga benar-benar menghabiskan semua kekuatan tempurnya untuk berjuang. Itu benar-benar tidak bergerak. Celah yang sangat besar. Phoenix 9 warna itu memiliki senyum yang mengerikan, dan ia juga sangat berhati-hati terhadap Xiao Yu untuk mencegahnya merencanakannya. Bagaimanapun, ia telah bertemu dengan jiwa ini 2 kali sebelum mengalami kehancuran. Mungkin ada kemungkinan jiwa itu jatuh dari jiwa emas pada saat itu. Ia menangis. Terlambat, keduanya terus mendekat. Petir setengah dewa Xiao Yu di dantian juga bergetar. Mereka berdua saling menatap dengan 4 mata saling berhadapan. Siapa? Tepat ketika Jiukai Phoenix hendak mencengkeram leher Xiao Yu tidak merasakan apa-apa. Wajah Jiukai Phoenix tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba dia menghantamkan tangan kirinya ke kiri dan meninjunya ke arah depan. Oh, sebuah dampak kekuatan besar dihasilkan. Phoenix 9 warna yang awalnya kuat tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang membuat tubuhnya menggigil dan melonggarkan pengekangan pada Xiao Yu, tetapi dia tidak membiarkan Xiao Yu mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu padanya. Bagaimanapun, dia berpengalaman dan keras, dan dia terbang dari tanah dan terbang secara horizontal. Xiao Yu yang awalnya terikat, tampaknya terlempar keluar seperti batu. Kekuatan itu bahkan lebih mengerikan. Dia menyerbu ke dalam tubuhnya untuk membuat Xiao Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Dia terlempar keluar lebih dari 1000 meter, tetapi diam-diam kagum bahwa Phoenix 9 warna benar-benar berpengalaman, sehingga dapat anti bocor saat ini. Melempar banyak misteri di dalamnya dapat dianggap sebagai penglihatan Xiao Yu. Dia diam-diam berbisik bahwa metode yang hati-hati dan hati-hati ini harus dikuasai. Ketika dia stabil, dia melihat sosok seperti Wo gila yang membawa momentum mengerikan untuk mengaduk bumi dan pasir serta batu dan menghancurkannya dengan keras. Jiukai Phoenix diserang tetapi tidak terluka. Dia juga meraung cepat dan melakukan serangan balik. Boom! Frontal. Pada saat yang sama, mereka terbang mundur dan terbang keluar dari tengah-tengah. Mundur lebih dari 300 meter masing-masing untuk berdiri teguh.
Zhan Wu Huang, Zhao Haiqing. Jiu Kai Phoenix melihat bahwa penyerang segera terdengar sangat buruk. Xiao Yu sangat bersemangat. Benar saja, Kaisar Perang tidak pernah pergi. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan berkultivasi di luar ibu kota Hunluan dan menunggu untuk menyediakan sisa-sisa Dewa Perang Setan Perang sehingga dia dapat menyelesaikan transformasi. Xiao Yu menggosok giginya di depan Jiu Kai Phoenix dan tersenyum dan pergi ke bawah tanah. Dia tidak ingin memberi Jiu Kai Phoenix kesempatan apapun, maka dia mungkin akan terbunuh. Menyelinap ke tanah di belakang Zhan Wu Huang Zhao Haiqing, Xiao Yu juga melihat bahwa kekuatan jiwa yang ditempati oleh jiwa-jiwa garis depan Zhan Wu Huang Zhao Haiqing dan Jiu Kai Phoenix seharusnya cukup setengah dari jin seraksasa. Jiwa itu terlalu kuat, oleh karena itu, kekuatan pertunjukan sedikit lebih kuat, dan itu hanya sedikit lebih kuat. Apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Perang Zhao Haiqing berkata. Xiao Yu tertawa dan berkata, hampir saja. Dia berbicara dan mengeluarkan pedang patah Dewa Perang dari cincin luar angkasa. Para senior seharusnya bisa menusuk benda tua ini dengan ini. Pedang Dewa Perang. Mata Kaisar Perang Zhao Haiqing bergetar, tangan Jingjing yang memegang pedang patah Dewa Perang sedikit gemetar. Dapat dikatakan bahwa senjata terbaik untuk Kaisar Perang dari zaman kuno hingga sekarang adalah item Warcraft Dewa Perang Iblis Perang. Berasal dari dunia manusia dan semuanya terkenal karena pertempuran, itu sangat cocok dengan Kaisar Zhan Wu. Itu hanya pedang patah. Paling banter, itu bisa dianggap sebagai prajurit surgawi setengah jalan. Apa yang bisa kulakukan? Jiu Kai Feng Leng bersenandung. Dia juga mengeluarkan tombak Phoenix dari cincin angkasa. Tombak itu persis senjata ajaib yang diterbangkan Xiao Yu saat itu. Ketika Jiu Kai Phoenix memilih untuk melarikan diri, tombak itu terlingkar ke angkasa dan masih di bawah kendalinya. Lebih baik menggunakan pisau ajaibku. Xiao Yu meraih pedangnya. Tidak perlu. Kaisar Zhan Wu Zhao Haiqing meraih jidang perang yang berlebihan dari Excalibur. Pedang Dewa Perang yang patah itu tampaknya ditusuk. Secara umum, pedang itu juga bergetar hebat dan mengeluarkan suara pedang. Saat berikutnya, Kaisar Zhan Wu Zhao Haiqing terlahir kembali seolah-olah dewa. Satu pemberhentian di sana membuat Xiao Yu merasakan tatapan mengejutkan dari dua dewa perang yang tampaknya terlihat di jubah iblis perang, tetapi penampilannya sama. Dengan kata lain, Kaisar Zhao Haiqing kemungkinan besar akan menjadi dewa perang berikutnya. Cuk, Xiao Yu merasakan getaran di cincin angkasa. Dia segera mengetahui bahwa itu adalah bagian lain dari pedang patah dewa perang dan segera mengeluarkannya. Tepat setelah meninggalkan pedang patah dewa perang, ujung pedang patah itu terbang keluar dan mendarat di patahan pedang patah Dewa Perang. Kontak Jiao menyentuh keduanya dan bersinar terang. Perang tiba-tiba Kaisar Zhao Haiqing berubah menjadi energi substantif yang mengalir deras. Titik putusnya perlahan-lahan bergabung dan terhubung kembali. Luar biasa, Xiao Yu melihat sesuatu yang luar biasa bahwa dia memiliki dua pedang patah sebelumnya tetapi tidak dapat membuat koneksi. Sekarang hanya ada satu penjelasan untuk koneksi tersebut. Itu didasarkan pada niat bertarung yang disebabkan oleh sumsum tulang Kaisar Zhao Haiqing yang berakar dalam. Koneksi ini dapat digambarkan sebagai misterius dan sangat tidak dapat dipahami. Bagus, bagus. Jiu Kai Phoenix perlahan-lahan meletakkan ujung tombak di tanah. Mata menjadi sangat tajam. Sayap Phoenix di belakangnya mengipasi dengan keras. Ada naga api di antara langit dan bumi. Semakin cerah. Tidak heran pohon psikis kuno pernah berkata bahwa kamu adalah dewa perang kedua. Aku tidak percaya padanya saat itu dan aku berkata bahwa jika kamu bisa mendapatkan harta dewa perang, benda-benda itu dapat dipulihkan secara otomatis karena kamu memiliki semangat perang yang sama dengan perang. Terlahir untuk mati dalam pertempuran. Oke, bisakah relik Ares apapun secara otomatis dicocokkan? Begitu Xiao Yu mendengarnya, dia dengan cepat mengeluarkan sisa-sisa dewa perang yang berantakan itu. Ada lusinan bagian baju besi Dewa Perang saja. Benar saja, pecahan baju besi Dewa Perang juga dengan cepat bergabung, tetapi yang serupa seperti kalung itu semuanya diubah menjadi Jinghua murni dan dikombinasikan dengan pecahan-pecahan itu. Pada saat yang sama, tampaknya ada sesuatu dalam pecahan pedang dan baju perang. Ujung jari Kaisar Perang Zhao Haiqing dan setetes darah jatuh ke patahan pedang Ares. Darah mengalir keluar dari kesempatan yang menunggu. Phoenix 9 warna segera menyerbu dan membunuhnya dengan kecepatan tercepat. Tombak Phoenix-nya bergesekan dengan tanah dan mengeluarkan suara keras. Orang itu seperti terburu-buru liar. Roh Dewa Perang diaktifkan.
Jinghua yang berubah menjadi sisa-sisa pecahan baju perang dan hal-hal lain segera berputar, dan sosok yang menjulang muncul di atasnya, dan Kaisar Zhao Haiqing mengangguk dengan sangat mengesankan sehingga jiwa garis depannya juga dimasukkan ke dalamnya. Papap-papap, suara tabrakan yang tajam, pecahan-pecahan itu benar-benar mengembun menjadi perisai dengan sosok prajurit Kaisar Zhao Haiqing berdiri dengan bangga berdiri di tangannya. Xiao Yu dengan tajam memperhatikan bahwa ada kekuatan jiwa yang hampir hancur yang menjulang di perisai itu. Itu adalah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Hanya jiwa naluri tempur yang juga bisa disebut roh perang. Itu hanya dapat lahir setelah jatuhnya Kaisar Perang Zhao Haiqing dan Iblis Perang. Dan melihat bahwa roh perang jiwa Xiao Yu tampaknya menjadi sasaran beberapa duri khusus, sebuah gambaran kabur muncul di benaknya, yang merupakan proses perang Dewa Perang dan Iblis Perang. Hanya dalam waktu 3 detik yang singkat, adegan kedua pria yang saling bertarung menghilang. Pada saat yang sama, Kaisar Zanwu Zhao Haiqing dan Jiu Kai Phoenix juga menembak satu dengan perisai Aegis dan satu dengan senjata Phoenix. Mereka bercampur dengan apa yang mereka lihat tadi. Pikiran Xiao Yu tiba-tiba muncul dari 7 keterampilan bertarung balongkuan. Keterampilan tempur keempat naga itu menghancurkan keterampilan tempur kelima, naga gila itu membunuh keterampilan tempur keenam, Changlong, dan dengan cepat bergabung. Bahkan tidak ada proses fusi yang rumit. 3 keterampilan tempur utama secara ajaib digabungkan dalam sekejap mata. Semua dalam satu membentuk teknik bertarung baru dan sebuah nama secara otomatis muncul di benak Xiao Yu. Real Dragon Kill, pencapaian yang begitu tiba-tiba bahwa naga asli membunuh Xiao Yu, dan aku masih tidak percaya bahwa kita harus tahu bahwa integrasi keterampilan tempurnya sebelumnya adalah Hua yang membutuhkan banyak waktu untuk dipahami dan dipertimbangkan, terutama semakin kuat keterampilan tempurnya, semakin baik fusinya. Semakin sulit keterampilan bertarungnya, yang paling kuat dari pertarungan naga, kecuali keterampilan bertarung ketujuh, pemujaan Wanlong, adalah 3 keterampilan bertarung utama ini. Keterampilan bertarung baru geometri kekuatan pembunuh naga asli. Xiao Yu tidak pergi ke percobaan, tetapi hanya menilai bahwa kekuatan teknik bertarung ini lebih kuat daripada amarah naga sejati. Aku khawatir itu adalah teknik pertempuran teroris yang dapat berjalan seiring dengan reinkarnasi. Ini membuat Xiao Yu penuh harapan. Dengan integrasi berbagai keterampilan bertarung, momennya sendiri, Fang Hua terbentuk dengan cepat. Penggabungan keterampilan bertarung kekuatan, waktu, ruang tegak, keterampilan bertarung jiwa, keterampilan bertarung ilahi Jing, dan sebagainya, akan membentuk keterampilan bertarung baru dan bisa dibilang yang paling menakutkan yang pernah ada. Itulah saatnya, dia terbangun oleh napas yang kuat dalam keadaan linglungnya yang tertegun. Tembakan burung Phoenix 9 warna berubah menjadi sedikit cahaya dan dingin, dan udara tersapu untuk membentuk ruang hampa. Perisai Dewa Perang yang baru terbentuk tampak bulat dan menetes, dan roh perang di dalamnya juga dikirim oleh Ji untuk mengekspresikan peperangan yang mengguncang bumi. Bahkan perisai itu digunakan untuk menyerang Dewa Perang yang mengikuti tembakan Kaisar Zhao Haiqing. Perisai itu juga bergegas membenci. Kapan? Ujung tombak Phoenix. Perisai Ares yang baru dipadatkan baru saja memblokir dampak dari senjata Dewa Phoenix dan tidak pernah hancur. 9 dewa warna-warni hancur. Sayap burung Phoenix di belakang burung Phoenix dengan keras mengipasi sekelompok 9 api suci yang mulia dengan cepat mengalir keluar dan dengan cepat memasuki tombak, membuat burung Phoenix yang terpahat di moncong itu menjadi renyah seperti baru saja dihidupkan kembali. Ringkikan api magis 9 warna meletus dan bergabung dengan api magis 9 warna di atas sayap burung Phoenix dan dengan cepat melewati ujung senjata. Ujung tombaknya patah dan aegisnya tenggelam sekitar 1 cm. Phoenix 9 warna yang menakutkan itu meraung dengan ganas dan mengeluarkan kekuatan jidang. Dia bergegas maju dengan ganas. Dia ingin mengalahkan Aegis Perang dan kemudian membunuh Kaisar Zhao Haiqing. Kaisar Perang Wu Zhao Haiqing terpaksa maju mundur lagi dan lagi. Pedang Ares di tangannya masih menyatu. Dia tidak bisa menembak sama sekali dan hanya bisa ditahan sementara oleh perisai Ares. Dia terpaksa mundur. Baiklah, lurus ke belakang. Kaisar Zhao Haiqing menghantam bagian belakang batu besar dan menghancurkannya. Itu masih tidak dapat menghentikan laju mundur. Pedang Ares berkedip melalui cahaya redup, dan Excalibur pulih. Xiao Yu menyipitkan mata dan menatap Jiu Kai Phoenix dengan dingin. Matanya melintasi Jiu Kai Phoenix dan Zanwu Huang Zhao Haiqing. Itu hanya sesaat ketika mata itu berseberangan.
Xiaoyu segera merasakan pikiran Zhan Wu Huang Zhao Haiking. Oh, dia berdiri di langit, pedang. Excalibur bersinar di langit, dan pedang itu menyebar ribuan mil jauhnya, membuat semua senjata Warcraft bergetar dan takut pada perang yang sama rendahnya. Oh, Kaisar prajurit pemberontak Zhao Haiking juga mengeluarkan tubuh yang meraung pada saat yang sama tiba-tiba menghentikan perisai Ares di tangannya dan dengan cepat berbalik. Rumah-rumah besar yang dingin menyala, dan perisai Ares memberikan senjata ajaib Phoenix ke pedang Ares yang berada di tangan kanan. Jiukai Phoenix pedang Ares yang dipenggal telah pulih. Kekuatan yang ditunjukkan oleh prajurit sihir tingkat Tongtian di tangan setengah raksasa bukanlah kekuatan mengerikan yang dapat dibandingkan dengan Zuo Tianfan dengan setengah gantungan. Phoenix 9 warna menarik senjata ajaib itu dengan keras, tetapi tidak dapat menariknya keluar. Dia mendengus, dan menggunakan senjata untuk menahan pedang perang. Klik, senapan Phoenix, yang dikenal sebagai senjata surgawi tingkat kuasi, dipotong oleh pedang perang tanpa perlawanan apapun di depan pedang perang yang sepenuhnya dihidupkan kembali. Phoenix yang dipahat juga mengeluarkan jeritan teriakan untuk menghilangkan semangat penembak jitu ini. Jiwa seekor burung Phoenix kini telah terbunuh sepenuhnya. Roh pedang yang kuat juga diarahkan ke sikat Phoenix 9 warna. Sepasang sayap Phoenix di belakang Jiukai Phoenix dengan cepat menghalangi tubuhnya ke depan. Cahaya pedang berkibar dan bulu Phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang yang mengerikan itu masih menjadi penjaga yang menembus sayap Phoenix, meninggalkan luka untuk melihat kerangka Bai Sen di depan siong dari Jiukai Phoenix. Kekuatan yang kuat juga terbang kembali ke tempat asal Phoenix 9 warna. Serangan Xiaoyu juga datang. Pedang terbang tak pasti, pembunuh naga sejati, teknik bertarung baru, pembunuh naga sejati, didasarkan pada perpaduan pisau terbang acak. Tebasan pedang di Void adalah sepotong langit dan bumi yang telah runtuh menjadi ratusan meter seolah-olah telah dilemparkan ke dalam masa kehancuran. Cahaya pedang yang ditakuti itu menyambar petir dan jatuh ke belakang Jiukai Phoenix. Miliknya gelombang-gelombang. Jiukai Phoenix mengeluarkan desisan mendesis. Jiwa yang diselimuti Jiukai Guanghua melepaskan diri dari tubuh manusia dengan suara cerah dan halus, "Aku pasti akan kembali." Suaranya menghilang begitu jatuh ke dalam jiwa. Jelas kembali ke ontologi. Xiaoyu menebas tubuh manusia dengan tebasan, dan itu hancur dan hancur total, dan ada sekelompok 9 api berwarna-warni yang terbang keluar. Itu menembus sumsum tulang manusia, yaitu, untuk dapat berintegrasi dengan sempurna dengan tubuh ini Phoenix 9 warna bersusah payah untuk mengeluarkan aplikasi sumber api Dewa 9 warna. Yang terbang di langit asal api suci 9 warna duri Xiaoyu mencairkan kekuatan ilahi Jing untuk sementara waktu. Dia hampir melepaskan kekuatan ilahi Jing dari antisi bersyarat, dan api berwarna-warni yang melekat juga berdetak dari atas. Banyak asal dari 9 api berwarna-warni diserap oleh 10 api berwarna. Warni api ajaib 10 warna awalnya hanya berbentuk dan tidak memiliki hal-hal nyata. Sekarang kekuatan api ajaib 10 warna yang menyerap sumber api ajaib 9 warna secara alami akan ditingkatkan dan akan benar-benar berkembang menuju api ajaib 10 warna. Tubuh manusia yang rusak juga terbakar habis di bawah aksi kekuatan 9 dewa api berwarna-warni. Tidak ada yang tersisa. Sayap bulu Phoenix. Xiaoyu melihat benda yang tersisa secara tak terduga dan melihatnya. Menurut sayap Phoenix yang ditinggalkan oleh Tuan Phoenix yang dia bunuh sebelumnya, itu bukan palsu, bukan sayap Phoenix asli. Begitu pemiliknya mati, sayap Phoenix akan otomatis meleleh. Tapi sekarang sayap Phoenix yang dilihat oleh Xiaoyu hanya beberapa lingluan kehilangan banyak sayap dan mematahkan beberapa tulang. Ini adalah Jinghua di bulu ilahi Phoenix. Sayap biasa dari klan Phoenix dipadatkan melalui rahasia khusus klan Phoenix. Itu adalah hal yang nyata, kata Zhan Wu Huang Zhao Haiking. Apakah kamu tidak memiliki sayap langit awan guntur? Apakah sayap Phoenix ini juga akan ambil saja sehingga sayap langit awan gunturmu akan lebih cepat? Bisakah keduanya cocok? Xiaoyu berkata. Kaisar Zhan Wu Zhao Haiking tertawa, tentu saja, Anda dapat menggabungkan sayap Phoenix dengan dua karakteristik api dan api. Jika tidak, jika Phoenix 9 warna menempati tubuh manusia, bahkan jika dia setengah raksasa, dia tidak dapat memainkan kecepatan mengerikan Anda. Lei Yun Tianyi tidak memiliki api. Xing dapat mengubah karakteristik api ajaib 9 warna yang terkandung di dalamnya menjadi kekuatan Jinghua murni dan memberi mereka angin pamungkas dan guntur ekstrim untuk meningkatkan kekuatan mereka. Petik 2. Berbicara, dia meletakkan tangannya sedikit.
Ketika seberkas cahaya jatuh di sayap Phoenix, cahaya itu langsung meleleh dan berubah menjadi massa api dan api. Xiao Yu juga segera melepaskan penyerapan Lei Yun Tianyi. Semua sayap Phoenix Jinghua diserap ke dalam angin ekstrim dan guntur ekstrim di atas langit Thundercloud Skywing. Dalam hal kecepatan, mungkin ada hampir 30% hingga 40% serangan pertumbuhan. Tentu saja, angin ekstrim dan guntur ekstrim semuanya sangat meningkat. Ayo pergi ke rumah Dong sementaraku, aku mencarimu, kata Zhan Wuhuang Zhao Haiqing. Xiao Yu mengangguk setuju. Keduanya meninggalkan sekitar ibu kota Hunluan dan mencapai rumah Dong pegunungan tinggi di pegunungan yang bergelombang. Itu adalah tempat pelatihan sementara bagi Kaisar Zhao Haiqing. Sebelum memasuki ibu kota Hunluan, Xiao Yu telah berada di sini sebelumnya. Setelah mereka duduk, Kaisar Zhao Haiqing dengan lembut menyentuh pedang dewa dan perisai dewa. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak jika aku berterima kasih. Para pendahulu sopan, Xiao Yu masih sangat merasakan perang ketika Kaisar Zhao Haiqing mengarahkan bagaimana cara memajukan guntur dewa setengah dewa, dan bahwa bantuan yang lebih besar adalah kunci untuk kemungkinan puncaknya. Dibandingkan dengan dewa perang, yang tidak banyak berguna baginya, perisai perang pedang tidak berguna sebagai gantinya. Perisai pedang senior benar-benar memiliki roh perang, tetapi roh perang dari perang. Kamu juga menemukan, Zhan Wuhuang Zhao Haiqing tertawa. Ya, ini bukan dewa perang murni dan iblis perang. Jika perisai perang tidak dipadatkan dengan cara ini, bahkan jika tidak mencapai puncak, itu didasarkan pada Phoenix 9 warna. Tombak Phoenix yang digunakan oleh jiwa garis depan juga tidak mungkin ditembus. Petik 2. Sekarang Aegis telah pulih sepenuhnya dan tempat yang pecah dipulihkan. Xiao Yu berkata, setelah setelan Panglima Perang yang rusak-rusak, roh perang ditinggalkan untuk mempersiapkan integrasi setelan Panglima Perang Ares yang baru. Itu bukan formasi roh perang. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa dewa perang dan iblis perang kecil memang telah mati. Mungkin jiwa mereka belum sepenuhnya hancur, tetapi mereka telah menyerahkan sebagian sementara roh-roh itu terus-menerus mati. Jiwa sebagai ganti peluang bertahan hidup sebanyak ini memiliki formasi roh perang. Selama para prajurit yang memiliki roh perang dapat memenuhi persyaratan roh perang, mereka dapat dilebur oleh roh perang menjadi sesuatu yang cocok untuk mereka. Zhao Haiqing berkata, fungsi Xiao Yu, itu karena roh perang dan Excalibur. Senior bilang dia mencariku. Xiao Yu bertanya. Kaisar Zhao Haiqing tertawa dan berkata, ya, kamu telah dikutuk dosa oleh raksasa yang dipalsukan dewa, Baslicek. Aku sudah tahu perilakunya yang tidak tahu malu. Setelah musyawarah, kita akan mempersiapkan balas dendam. Jika tidak, dunia kita akan tetap dianggap sebagai kesemek yang lembut yang dapat diganggu sesuka hati, jadi kami memutuskan untuk membunuh Basilik.